warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilal ahyar bitta'i wa bil yasar sayyidina Muhammadin Mukhtar wa al athar wa asbil ahyar adadani amilai wa ibdul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Pada saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di channel YouTube Bang Haji Ridwan dan Instagram Bang Haji Ridwan, dan juga rasa syukur yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kemenangan kita. Selama 30 hari kita berpuasa, Allah kabulkan puasa kita dengan menahan lapar dan haus dan hawa nafsu. Subhanallah. Dan tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama sekarang ini Abang dan Ustaz Zainal dan keluarga besar Haji Stalim dan Sikit Ridwan dan keluarga besar Forum Pemburu Indonesia dan tim pemburu hantu mengucapkan minal aidin wal faidin kullu antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Kullu antum bi khair. Semoga saudaraku semua dalam keadaan baik semuanya. Alhamdulillah pada hari ini Abang dan semua keluarga besar dari Majelis Taklim dan Zikir Ridwan dan Forum Pemburu Indonesia, ya mohon maaf lahir dan batin. Ya. Jadi orang yang meminta maaf meminta maaf kepada seseorang, siapapun orangnya, ya, bukan berarti orang itu kecil atau hina di mata Allah. Dan orang yang memaafkan juga bukan berarti orang itu hebat di mata Allah. Hebat, sombong, sakti. Ya. Tidak. Karena kita dengan tawadu, dengan merendahkan diri, meminta maaf dan batin kepada siapapun orang, kepada netizen yang sudah nyinyir, yang sudah ngejelekin, fitnah, zalim, bulan puasa masih ada ya yang menghina, nyinyir, ngejelekin. Kecil. Kita tidak akan terpengaruh, tidak akan terbawa nafsu. Ya. Jadi kita minta maaf itu bukan berarti kita rendah, bukan berarti kita takut. Demi Allah kita tidak takut dengan siapapun, karena kita berjalan yang benar. Satu. Kedua, kita hanya takut kepada Allah dan Rasulullah. Kenapa takut kepada Allah dan Rasulullah? Karena Allah yang punya surga dan neraka. Allah yang maha menghukum. Kita hanya takut itu. Apalagi masih sama-sama makan nasi, belum makan batu. Tiap hari makan batu terus, udah gede segini. Orang sakti. Itu pun belum tentu kita masih takut. Ya.
mati di mana saja. Di dalam lagi majelis ini, kapal terbang lewat hancur, meninggal mati, tidak masalah. Tapi matinya kita, wafatnya kita, husnul khotimah. Karena kita sedang mau berselawat, bertawasul, dan lain-lain. Bukan lagi bermaksiat di hotel. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya hebat, sakti, kuat, apa itu? Ya, yang hebat hanya Allah, yang kuat hanya Allah, yang jago ayam jago, itu aja. Ya. Jadi kalau ada orang nantangin abang selama bulan puasa, bang diem aja. Diem aja selama bulan puasa. Mau nantangin begini, bagano. Ya, abang anggap tuh itu omongan dobol, omongan anak kecil, itu aja. Kenapa? Karena ngomongnya depan muka, nggak depan muka langsung. Ya, jadi siapapun netizen yang akunnya palsu, yang kita puasa, kita sholawat, kita tawasul, masih dikasih jempol ke bawah begini, itu manusia apa setan? Manusia apa setan? Apa Israel? Nah, sekarang kita akan mendoakan untuk Israel. Ya, kita doakan Palestina. Begitu. Dan juga satu lagi tadi apa? Masalah ya, jangan menyamaratakan ya dukun spiritual paranormal yang pakai trik sulap, ya, pakai telur, pakai apa, keris setrum, pakai kelapa, jangan disamakan. Kalau kalian menyamaratakan, berarti kamu melebihi Allah, karena kamu tidak tahu hati manusia masing-masing di sini. Yang abang ajarkan belajar privat itu tidak seperti itu. Boleh datang kemari, buktiin. Gitu. Ya. Cuman kalau masalah anti tembak, abang nggak mau keluarin. Masalah anti tembak, kalau abang keluarin nanti malu. Nanti bakal malu. Abang nggak mau keluarin. Kita sebenarnya abang masih megang ilmu hitam. Megang setannya Batara Karang, jin Batara Karang, abang nggak mau keluarin. Masih sabar, masih diam, biarin aja. Dan alhamdulillah kita live langsung, tidak ada berhentinya istiqomah. Istiqomah itu terus menerus sampai sekarang, dari sebelum COVID sampai sekarang. Alhamdulillah, bulan baru kita nggak ada berhentinya ya, kita lanjut terus ya. Bening ada Ustadz UED aja nggak hadir kemari, takut. Kalau lagi bulan Ramadan takut datang, takut hadir sholawat, takut. Dan kita kedatangan tamu kehormatan, ya, Mas Dwi Suratman dari Tangerang, asli dari Jogja. Ya, tadi belajar di sini, gitu ya, belajar di sini. Tidak diajarkan ilmu sulap, ilmu trik, hipnotis, tidak. Ya. Tidak ilmu yang pakai telur, pakai keris strum, pakai kelapa, pakai ini, enggak. Tidak abang ajar. Ya. Sekarang ini, ya, abang ini mau mengajarkan yang benar-benar kehebatan ayat Allah dan sholawat. Ya. Kalau ilmu tipu-tipu begitu tuh, zaman tahun 85, 80 tuh, itu teman-teman banyak. Ya. Ya. Jadi ada ilmu anti tembak yang abang tidak bongkar rahasianya. Tidak.
Ya abang mau jual harganya 50 miliar. 50 miliar. Datang kemari. Testernya datang kemari. Di rumah abang atau kita tes di luar. Ya. Harganya 50 miliar, bukan 2,5 juta. 2,5 juta tingkatannya beda. Kalau yang 50 miliar, harga aslinya anti tembak itu, ya biar kamu tahu nih, itu 10 triliun. Nih 10 triliun ini kalau taruh di sini nih penuh nih. Kalau dibeli es cendol, ya kalau dibeli es cendol 10 triliun itu pasar Minggu nih, Kalibata kelelep sama es cendol. Hah? Itu. Cuman abang nggak mau sombong, nggak mau keluar. Ya. Jadi jangan nantangin abang begini, ya. Yang nantangin abang begini, abang tahu dia tahu abang. Gitu. Ya. Cuman terima kasih. Ya semoga berkah. Abang jadi terkenal, jadi top di YouTube. Ya, terima kasih banyak. Gitu ya. Abang bicara ini demi Allah dan Rasulullah ya. Ini masih Idul Fitri sekarang. Jadi yang masih nyinyir, yang masih menghina dan nyinyir, ya 1,5 juta belajar, ya sama konsultasi 300.000, ya. Tuh, untuk orang-orang yang memang kaya tapi pelit dan yang belajar ilmu hikmah, pengobatan untuk dirinya, warganya, orang lain, nusa bangsa dan agama, tidak pakai trik, tidak pakai sulap, tidak pakai hipnotis. Ya, ini datang dari Tangerang. Ini hari ini belajar ini hari. Ya. Namanya Mas Dwi Suratman nih, ya. Tadi baru belajar. Dan ada netizen yang nyinyir, bahasa sekarang nyinyir udah, bahasa zaman dulu mah fitnah atau hasut sirik ya. Bang, jangan 1,5 juta lagi atau 300.000. Dengerin kamu ya, mau siapapun kamu orangnya, abang nggak pandang, abang hanya pandang Allah. Karena kamu tidak ngasih makan abang, nggak ngasih makan anak abang, nggak kuliah anak abang, nggak ngasih untuk anak yatim abang kamu. Sampai mati, demi Allah, abang tidak akan berhenti untuk mengajar VIP, untuk mengajar orang menjadi spiritual sejati, untuk mengobati orang. Dan dengan cara yang baik, tidak tipu-tipu, tidak sulap, dan lain-lain, tidak. Kalau abang ngajarin salah, ya laporin polisi untuk abang. Paham kamu ya? Jadi seperti itu. Kalau abang suruh tobat dan sadar, lu tobat sadar dulu. Kalau gue mah lagi tobat sadar nih. Tiap malam Jumat sholawatan, memuji Rasulullah, tawasul, setiap malam Jumat sebelum COVID sampai sekarang, sampai detik ini. Nah, lu nih konten akunnya akun palsu semua. Itu namanya banci kaleng. Gitu. Kalau yang laki-laki gentleman datang kemari, WhatsApp abang. Ya, abang sih dihina, difitnah, dizolimi, dia apa enggak? Udah biasa, zaman dari tahun 85 pemburu hantu, tahun 85 spiritual. Ya. Dulu bukan spiritual, tukang ngobatin, sama tukang ngurut, sama tukang
tukang beranak. Dulu nggak ada spiritual, paranormal. Tahun 85 tuh nggak ada. Ya kan? Para edan, para waras, nggak ada dulu. Ini kamu belum lahir. Ya. Gitu. Jadi, ya, yang Abang ajarkan kepada kalian semua yang belajar VIP itu bukan main-main. Ya. Bukan main-main. Bukannya pakai tipu-tipu nih gara-gara yang main pakai kelapa, telur, pakai keris setrum lah. Ini nama sekarang kita ini, nama abang ini yang benar-benar ngobatin orang yang benar-benar dengan ayat dan ayat Allah, ilmu Allah dan sholawat, jelek namanya. Tapi abang nggak takut. Oh, pasien abang jadi sepi. Yang belajar jadi sepi. Kagak. Enggak demi Allah. Kenapa enggak? Karena Allah tidak buta. Karena Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, yang maha memberi rezeki. Jadi nggak takut. Nggak ada pasien, nggak ada ini. Sebelum YouTube ini ada, abang sudah buka praktek kok tahun 85. Sekarang aja orang yang di YouTube. Bayangkan kamu, ya. Kalau abang mengajarkan jelek, Allah tahu, Rasulullah tahu, jin, malaikat, setan tahu. Nggak mungkin nih, Mas Dwi Suratman nih datang dari Tangerang, ini malam belajar VIP, asli Jogja ini. Nggak mungkin datang kemari. Dan sudah melihat dari ratusan mungkin spiritual atau paranormal. Kalau abang nggak mau diganti lagi dengan spiritual, nggak paranormal, nggak paranoid, ya kan? Nggak para Medina, nggak para apa dah, ya kan? Nggak para edan, nggak para waras, nggak. Abang mau ganti aja, tukang ngobatin gitu. Selesai. Tukang ngobatin, jangan kesurupan. Yang tukang ngobatin di mana? No, sono no. Oh, di Bukit Duri dulu itu. Di Bukit Duri emang lah, Bukit Duri tahun 85. Ya, 85 mudahan. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ya fansnya Marcel, Islam Merah, fansnya TIJ melihat sekarang nih, ya, live sekarang nih, firman semua deh, gitu ya, mudah-mudahan melihat. Bang, abang tantangin sama TJ, takut, pengecut, aduh, abang ketawa doang, sumpah, demi Allah ketawa doang, ketawa doang. Kenapa abang ketawa? Yang mencabut nyawa abang bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja, kapan saja. Jadi abang tidak takut mati. Sama-sama makan nasi, tidak takut mati. Kecuali tiap hari makan batu. Batu sudah gini telan. Nah itu abang masih bingung dah. Ilmu apa tuh? Ilmu kudu apa ilmu apa? Ya, sama-sama makan nasi. Ya. Jangan abang diadu domba oleh TIJ, diadu domba oleh Pesulap Merah, jangan diadu domba abang. Ya. Kalau mau nyari buat konten aja. Demi Allah, demi Rasulullah. Ya. Kalau abang takut atau apa, abang berhenti. Majelis taklim masih berhenti, kalau berhenti semua berhenti. Itu. Karena abang tahu TIJ siapa, abang siapa. Dia tahu abang tahu dia. Paham ya? Yang tidak abang bisa bongkar di YouTube ini. Kalau kamu tahu, kamu akan kaget. Paham ya? Begitu. Jadi abang bicara ini
Ya sekalian membuat konten live sekalian, gitu ya. Itu aja. Jadi kalau ada yang mau beli anti tembak, nembaknya di ayam atau di manusia, harganya aslinya 10 triliun. 10 T. Ya, abang cuman mau jual 50 miliar. Buat bangun panti asuhan anak yatim, masjid dan rumah. Abang mau meninggal di situ, dikubur di situ. 50 miliar. Datang ke rumah abang. Kita buktikan. Nggak ngomong gede doang. Tuh ya. Tapi harus beli bubur kristal 5 juta, bubur kristal 5 juta. Itu aja. Mau tes di sini boleh, tes di luar rumah, di tempat lain boleh. Demi Allah, demi Rasulullah. Ya. Abang jual ada batu kocok, ditembak sama jinnya. Batara Karang untuk anti tembak. Kenapa kok bang kagak dikirim aja ke Papua? Ya? Kenapa kan? Masa abang mesti ngomong murid-murid abang TNI yang abang isi untuk Papua? Kamu mesti ngomong. Ya nggak boleh itu kode etik, rahasia perusahaan nggak boleh itu kode etik. Ya, mau jenderal, mau pangkatnya perwira, mau pangkatnya rendah. Masa abang mesti ngomong dikirim ke Papua, dikirim ke Aceh dulu. Dikirim ke Aceh tahun 2004. Apa abang mesti ngomong? Jadi jangan disangka banci kaleng, bang. Nanti jadi netizen yang banci kaleng, yang menghina abang itu pas dibuka tuh nggak ada ininya tuh banci kaleng, bang. Ya. Demi Allah tuh banci kaleng. Demi Allah kalau memang bodoh-bodoh jantan, jagoan, hebat, sakti, datang kemari. Datang kemari. Abang terima dengan baik. Ayo, dan abang tester dari Malaysia untuk barang gaib. Nanti tembak, perak 5, cukur, ada suratnya dari Malaysia. Ada. Buktinya ada, bukan ngomong bohong doang. Bukan abal-abal. Gitu ya. Jadi ini abang ngomong, karena kemarin ini di bulan Ramadan, abang sabar, abang diam, abang ini, ya namanya manusia, punya dosa dan hilaf, al-fakir, punya dosa hilaf, zolim, pendosa, sabar. Sekarang udah bulan Ramadan udah lewat, mau udah bulan Ramadan udah selesai. Nah sekarang abang ngomong yang benar ini, kalau ngantuk cuci muka, matanya merah, mata merah pas ngeliat cewek kan duit. Ya, kalau mata merah ada 2, ngeliat duit kan ngeliat cewek, matanya merah. Ya. Apa karena angin. Bang, ini gimana tanggapan abang dengan saudara kita di Palestina, bang? Ya, oke, kebetulan, alhamdulillah. Ini ya, kan ada yang bertanya, ini abang merinding gitu, bang, kenapa abang nggak kirim, abang nggak ke Palestina, abang nggak ini ini, orang sama pemerintah abang nggak diajak, gimana sih? Kamu belum tahu kalau abang bongkar, ya kalau abang bongkar nih, seandainya kamu kaget. Kalau seandainya Kemenham, Tentara Nasional Indonesia atau apa, meminta abang untuk memberangkatkan murid-murid ke sana, abang berangkat demi Allah semua. Ya, tapi nggak mungkin pemerintah itu mau mengajak murid-murid abang, nggak mungkin. Kenapa? Tentara Indonesia banyak kok, polisi banyak kok. Ya, abang keluarga besar TNI dan abang keluarga besar polisi, Polri. Demi Allah, abang bisa buktikan. Kenapa spiritual atau tukang ngobatin orang yang gak diajak? Kalau seandainya diajak ya malulah pemerintah. Emang kurang orang? Ya?
Emang kurang orang di sini ini. Apa Satpol PP diajak? Satpol PP kan kota Abang aja. Ya kan? Seperti itu. Abang sudah ngomong, masa abang mesti ngomong sama menteri? abang ngomong sama menteri terus abang kasih tahu kamu. Abang harus ngomong sama menteri nih. Sombong amat abang. Makanya 5 juta ya spiritual tukang ngobatin orang Natuna itu benar-benar itu nggak main-main. Itu zaman pilpres. Tapi kalau abang diminta, ya abang jangan ngomong gede doang. Pasti insya Allah abang ikut dan buat pilihan abang buat. Itu siap mati jihad fisabilillah. Makanya nanti kita doakan. Karena pemerintah belum memanggil abang untuk membantu Palestina, ya. Karena pikir abang tidak mungkin. Karena kita orang biasa, gitu loh. Kalau sampai orang biasa ikut, berarti menjatuhkan nama Indonesia. Paham nggak maksudnya? Karena Indonesia ini TNI-nya, Kopassusnya, apanya, polisi semua kuat. Masa nggak datengin tukang ngobatin sama spiritual? Ya kan? Kan nggak masuk di akal. Karena dari kitchen kirim aja tembaknya ke sana ke Papua sih. Lo ngomong berak sama. Ngomong berak sama. Iya. Ya, jadi insya Allah kita di Indonesia ini hanya mendoakan karena Israel dan Palestina di dalam Al-Quran sampai akhir kiamat tidak akan pernah damai. Itu di dalam Al-Quran. Ya, jadi kita nggak bisa ke sana. Kita doakan. Ad-du'a siratul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Wudu'a siratul mu'min. Wudu itu senjatanya orang mukmin. Maka dalam keadaan gini kita ada wudhu. Kita ada wudhu. Pada saat contohnya ini pesawat jatuh di buah kita mati. Kita masih ada wudhu. Berwudhu. Mati husnul khotimah. Mati husnul khotimah. Kalau perang mati jihad. Fisabilillah. Ya. Jadi ini abang buka unek-unek. Setelah bulan Ramadan abang diem, ya kan? Takut puasa kita pahalanya hilang, ngomongin orang pahala hilang, emosi hilang pahala, batal puasa tahu anak kecil juga tahu. Kamu tahu batal puasa ngapain aja? Minum terus makan. Anak kecil ini anak abang tahu, majuan sedikit. Ini anak abang, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, bakti kepada orang tuanya, ibunya sudah wafat, bakti kepada orang tuanya, pada nusa bangsa dan agama, dan taat kepada Allah. Beda, patuh kepada manusia, taat kepada Allah, beda. Paham ya? Mudah-mudahan nih, pengen jadi polisi, pengen jadi polisi. Kalau polisi itu pasti yang benar ya. Itu tangkepin narkoba tembak mati gitu ya. Ya, jadi kamu mau jadi polisi nih doakan ya, biar mau jadi polisi membela negara, nusa bangsa dan agama. Terutama orang tuanya sakit kalian dibantu. Dia nggak ditolong, negara ditolong, ini nggak boleh, nggak bisa, nggak boleh dalam hukum Islam. Orang tua tetap obatin, ya kan? Bela negara itu wajib membantu orang tua, wajib juga membantu negara. Ya, ini namanya tuh bagus Muhammad Haikal, ya. Semoga menjadi anak yang soleh. Berbakti kepada orang tua, ya, taat kepada Allah, berbakti kepada nusa bangsa dan agama. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
ini. Jadi ada apa? Mudah-mudahan ya Allah kabulkan, karena di bulan Idul Fitri ini, ya di Idul Fitri ini tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita habis berpuasa, habis menjalankan ibadah Ramadan, puasa untuk Allah, bukan untuk apa-apa, bukan untuk pribadi, bukan untuk pacar, bukan untuk ibunya. Yang pernah Abang bilang, ya kan? Yang pernah Abang bilang, ya kan? Ramadan ini bulanku kata Allah. Sahur, cumuka yang mana? Cumuka. Jadi ya ada anak yatim Abang ngantuk, mungkin capek semalam habis begadang. Jadi bulan Ramadan itu bulanku kata Allah. Jadi intinya gini aja. Abang alhamdulillah 36 tahun menjadi spiritual, menjadi tukang ngobatin, tukang semen, tukang batu, tukang deh ya. Spiritual itu baru, paranormal itu baru namanya. Ya, paranormal, para waras, para edan, para ini itu baru. Spiritual apa? Ya, jadi ya sampai detik ini pun tetap ya Abang ajarkan kepada murid-murid ini, ya jangan kamu takut mati kepada siapapun selama kita takut pada Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Selama manusia itu masih makan nasi, jangan ada takutnya kita. Jangan ada takutnya, apalagi kita benar. Kita salah, kita minta maaf dulu. Maafin saya salah. Udah minta maaf masih diinjek juga. Ya udah, sikat. Itu aja. Borong ya, gitu. Jadi di luar pulau sana sama di Jakarta masing-masing punya kekuatan, punya cara dan lain-lain. Ya masing-masing punya. Seperti itu ya. Jadi netizen yang masih nyinyir, yang komen begini-begini 1,5 juta belajar, ya kan 300.000 ini, ya kan udah Bang jelasin gitu. Cuman ya namanya netizen ya, yang nyinyir, yang menghina, yang biasa biarin aja. Entar mulutnya belum monyong, ya kan mulutnya belum monyong, belum ini kan ya. Doer. Kita doa sama sahabat, doa saling Sayyidina Ali. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang hasut, syirik, dengki, fitnah, zalim, dendam, jahat kepada hamba ya Allah. Semoga dia sadar dan taubat ya Allah. Kalau tidak sadar dan taubat ya Allah, hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah untuk menyadarkan dia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi itu aja. Ya. Abang bicara pakai bahasa kiasan. Ya, yang tersinggung berarti dia sadar, tersinggung sadar. Kalau yang tersinggung berarti dia sadar salahnya. Kalau yang tersinggung berarti dia benar. Begitu kan? Itu aja, simpel aja. Ya kan? Jadi alhamdulillah Abang habis lebaran ini sengaja keluarin untuk pelajaran lagi, ya, pelajaran untuk belajar menjadi spiritual terus sampai mati. Ya, tidak ada yang bisa menghentikan Abang untuk mengajar VIP belajar menjadi spiritual, tukang ngobatin orang, tukang sunat, tukang ngobatin orang, ya, tukang beranak. Tidak akan ada yang bisa memberhentikan Abang kecuali Allah dan Rasulullah SAW. Itu aja, ya. Jadi tidak akan berhenti Abang. Karena Abang tidak minta makan sama kalian, ya. Kalau bahasa Betawi tidak minta makan sama ente. Aneh dikasih sama Allah rezeki dengan jalan yang baik. Ya, tidak akan berhenti, ya. Jadi kalau ada yang berhenti, Wan, tobat Wan, gini, kemarin lagi tobat.
tobat jadi dukun santet, puasa, tobat apa lagi? Tobat dan nasuha. Berhenti lagi jadi ngajar, gara-gara ente. Siapa ente? Ente siapa yang ngasih makan anak aneh? Yang ngasih makan ibu bapak aneh? Yang kuliahin anak aneh? Yang ngasih makan anak yatim aneh? Ente apa? Cuma nyinyir doang bisanya. Bisanya nyinyir doang. Tapi tidak mengoreksi dirinya, tidak mengkaji dirinya, ngaji dan mengkaji. Ya kan? Nah makanya Allah kasih selama abang dihina, difitnah, dijual terus malah datang yang belajar itu malah tambah banyak. Terima kasih kepada saudaraku, ya saudaraku, adikku, ya yang menghina, yang asal abang belajar begini, begini. Alhamdulillah, malah tambah makin banyak yang belajar. Ya. Sekarang kita tanya nih, sama Dwi Supriyatna, Suratman, kamu diganti. Coba ceritain, ini Bang Dwi ini dulu orang Indigo dulu, ceritanya ini. Kenapa kok belajar sama abang sih? Kan di YouTube kan banyak orang sakti, ya kan, orang hebat. Kalau abang cuma bilang gini, nih, nggak ada yang hebat kecuali Allah. Yang jago ayam jago, mau siapapun di pulau mana, pulau mana, nggak ada yang hebat, nggak ada yang sakti. Yang hebat hanya Allah. Yang jago ayam jago, itu aja. Ya kan? Abang pengen tuh ada yang datang kemari nantangin abang tuh, nunjuk-nunjuk abang, jangan gitu tuh. Cuman belum ada yang begitu. Beraninya keluar-keluar di luar, keluar-keluar di YouTube. Iya demi Allah pengen tuh. Ya, jangan berantem sama abang, berantem sama murid abangnya sama Deden, sama ini, gitu aja. Guru lawan guru, lawan murid gitu kan. Cuman nggak ada, ditunggu-tunggu nggak ada. Mantu, Mario, dibuka baca selawat. Jadi begitu. Kalau komen cuma di YouTube begini ganggung. Aduh, anak kecil juga bisa ngomong. Bisa, ya kan? Itu. Pengennya datang kemari, WhatsApp, email, Bang, saya mau nantang abang. Ketemu di mana? Tengah-tengah ketemunya, jadi luar pulau, ya kan? Kita juga di Jakarta nih, tengah-tengahnya mana? Mana tengah-tengahnya? Bandung, Jawa, apa? Sumatera, ya kan? Enak, itu baru laki-laki, gitu. Makanya abang mau jual anti tembak yang asli dari jin yang asli. Harga 50 miliar, harga aslinya 10 triliun. Kalau minyak raja 2,5 juta itu beda lagi. Tingkatannya beda, makomnya beda. Makom itu tingkatan, makam kuburan. Ya, jadi beda. Jadi kalau ada yang masih main anti tembak, merah 5, anti cukur apa, silakan datang ke rumah abang. Ya, dia membuktikan. Harganya abang mau jual 50 miliar. Tuh, dengan perjanjian akte notaris apa semua. Cuman syaratnya jangan tes di gelas. Tes beli. Itu pemain, itu palsu. Tes tembak di gelas itu palsu. Tesnya 2, di ayam atau di orang. Itu aja, di betis nih, sekali. Ya, di ayam boleh sekali, 2 kali, 3 kali. Di Stamaja Utama boleh. Harga 50 miliar abang menjual. Oke. Tesnya di orang atau di ayam, bukan di gelas ya. Kalau di gelas mah permainan. Pemain itu kalau di gelas mah cuma nyari duit kecil doang. Ngamen namanya no. Ini tukang ngamen dulu. Ngamen. Oh, semua barang gaib, barang apa semua deh. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi abang akan jual
untuk pembangunan Masjid dan Panti Asuhan Anak Yatim Abang. 50 miliar belas mangka SS separuh-separuh. Kalau dulu belas mangka, kalau sekarang SS. Dan emang tester juga dari Malaysia, ada buktinya suratnya. Ya. Dan siapkan makanannya, jinnya itu 5 juta untuk buhur kristal. Buhur kristal, bukan madat, bukan apel jin, kembang 5, kembang 7, 10.000. 10.000 itu negara. Aduh, capek. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi abang mau jual nih, abang buka deh ya. Karena udah penghinaan kepada abang itu sudah terlalu. Ya karena abang bukan nabi, bukan wali. Ya abang sekarang masih wali murid, ya kan? Jadi ya abang jawab lah. Ya. Abang nggak perlu sebutin namanya deh. Ya, abang sebutin namanya ntar malu. Ya. Main bongkar-bongkaran termalu doang. Ya. Jadi itu aja. Ya. Jadi sekali lagi abang mau menjual jinnya Batara Karang untuk anti tembak. Nembaknya bukan di gelas, di ayam atau di orang. Harganya 50 miliar yang abang mau jual. Oke. Kedua, ada juga yang ditembak dengan batu, ada. Kodamnya beda lagi. Ya, itu sama 50 miliar. Harga asli 10 triliun. Yang ada minat datang ke rumah abang sini. Kita rapat. Ya. Dan harus memberi makanannya itu 5 juta ya dengan buhur kristal. Bukan madat, bukan darah, bukan dan lain-lain enggak. Itu ya. Mau jual. Nembaknya sekali lagi jangan di gelas. Ya, di gelas itu benda mati. Karena yang pakai benda hidup, manusia. Jadi tesnya di ayam atau di manusia. Di manusia tembak betisnya aja. Itu. Ya. Mau pakai AK-47 kek. Demi Allah mau pakai AK-47, mau pakai Kol 38 kalau ada polisi di sini. Polisi murid abang, saudara abang ada, tinggal ambil AK-47 izin semua, ada izinin semua. Kol 38 juga boleh, jarak 2 meter ya, jarak 2 meter. 1, 2. Kalau di sini 1, 2, 3, ini 3 meter segini. 2 meter. Itu aja ya. Silakan, kalau ada yang minat ya. Tapi jangan ngomong doang. Sampai sekarang pembelinya ngomong besar doang, ngomong gede doang. Pembeli kagak ada sampai sekarang. Udah tes gini-gini, pembelinya kagak ada. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi seperti itu dan kita doakan nanti untuk Palestina ya, kita bacakan suratul Fatihah. Kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa mendoakan. Ya, yang abang bilang tadi, doa suratul mukmin sejatinya orang mukmin. Contoh begini, ini ada orang mabok nih, kita tegur, kamu jangan mabok. Ya, betul marah mau. Kita jangan tegur lagi tuh, tapi kita doain, ya Allah mudah-mudahan dia mau sadar tobat ya Allah. Dia jangan terjadi keribut. Itu hukum Islam. Nah, sekarang mau nanya nih sama Dwi Suratman nih, kenapa belajar sama abang di sini? Karena abang banyak yang hina. Wah, materi pakai ini begini. Di YouTube kan banyak tuh, ribuan spiritual, ribuan tukang dukun, tukang ngobatin. Kenapa? Coba di hati Dwi gimana? Kok bisa? Ini lebaran loh. Yang niat Ada kejayaan. Intinya sih niat ikhlas yakin. Intinya niat Ikhlas yakin.
ikhlas, yakin. Kok bisa? Emang abang siapa? Abang ini hamba yang doif, fakir, hina, pendosa di mata Allah. Ada manusia yang punya kesalahan. Ya, tapi kenapa kamu nggak ke yang lain aja? Gitu loh. Nyebrang lautan gitu, ke Bali, kemana gitu berarti. Nah itu apa dapat petunjuk atau bagaimana? Nah, kalau petunjuk Di hati itu gimana? Gitu? nggak ada, cuman hati yang mengatakan Iya. bahwa kita ingin silaturahmi, ingin Iya. punya banyak saudara sambil belajar. Iya. Kita merasa kita ini banyak salah, mungkin gitu, Iya. tuntunan, Iya. wejangan. Ya. Ya. Betul. Jadi bicara hati itu mata batin atau naluri. Ya. Kalau nggak pakai ya Allah ya batin atau apa, berarti bisikan setan, bisikan Allah, ya kan? Jadi seperti itu. Ya. Jadi tetap selama bulan Ramadan ini makin dihina, makin makin banyak yang belajar. Alhamdulillah. Terima kasih kepada netizen yang benci, yang nyinyir kepada abang. Abang terima kasih sama kamu. Kalau nggak ada kamu, abang tidak naik derajat abang di mata Allah, tidak ada yang belajar. Bukan sombong, itu begitu. Kalau kamu ngaji, mengaji, kamu bakal tanya sama guru kamu. Orang yang menghasut, memfitnah, menzalimi dan lain-lain, kalau dia sabar akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menghina, menghasut, nyinyir apa semua, dia akan menanggung dosa kita. Dia akan menanggung dosa kita, itu ada hadis. Tapi jangan kita balas. Seperti itu. Ya, ini bukan settingan nih. Ya, sertifikatnya mana coba? Kami sertifikat ini baru belajar nih. Lebaran masih ada yang belajar. Coba gara-gara kamu netizen menjelekin abang, ini abang. Alhamdulillah. Abang ajarin nggak ngobatin orang pakai kelapa? Nggak, nggak bener. Pakai telur, pakai kesetrum. Gara-gara itu tuh, gara-gara kesetrum apa? Gara-gara kesetrum, kelapa, telur. Nama kita nih tukang ngobatin jadi jelek, ya kan? Nah ini sertifikat ini, oh, ya. Nah ini sertifikat ini. Ya, tanggal berapa ini? Datang dari Tangerang, asli orang Jogja. Karena saudaranya, ibunya disantet di Teluk, makanya pengen belajar bagaimana ngobatin orang kena santet Teluk yang benar-benar. Ya, nggak pakai kelapa, nggak pakai telur, nggak pakai kesetrum, nggak pakai tetek bengek deh, nggak ada. Simpel aja udah. Itu mainan lama, mainan tahun 85, 80, jadi jelek bukan nama kita. Ya, gitu ya saudaraku. Jadi, ya, kalau ada yang nantangin abang, netizen, di komen, jangan ngomong doang di komen, netizen, ya. Tapi nggak berani video call sama abang, pas video call dimatiin, mukanya digelapin, ya berarti banci kaleng, berarti banyak orang syirik hasut, nggak masalah, silakan, terima kasih. Yang nantangin abang lewat sosmed, ya kan, di sosmed doang, ya kan, ketemu, itu baru gentleman, baru laki-laki, begitu. Yang nantangin datang, yang ngejelekin datang, begitu. Itu baru laki-laki, baru gentleman, bukan banci kaleng, begitu, ya kan? Ya, jadi biarlah kita ditantang orang, difitnah, dihasut, disirik, ini nggak masalah. Namanya konten, namanya YouTube, ya kan? Ya, demi kebaikan. Kalau abang ada salah, begini,
mau bakar kulit pasien, ya orang bakar buat biar tahu nih pasien ini kesurupannya belaga apa enggak, gampangnya begitu. Kalau dia diem aja, bener kesurupan, padahal panas, itu belaga. di kamar praktek kecil lagi, orang gede, rumah kamar hancur, tenang-tenangin, tenangin kagak, pasiennya gratis ngobatin. Ya enggak? Kalau nggak dikelitikin, kalau nggak dikasih rokok, sekarang enggak, gampang kan, pakai air garam aja, udah, udah selesai. Ya, jadi seperti itu, ya. Kita sengaja nih udah 1 jam ya mau bicara, ya nanti ada Ustaz Zainal Fikri seperti biasa tahlil tahmid tawasul, ya kan, tahlil tahmid tawasul dan sholawat, ya. Kalau masih ada yang ngasih jempol ke bawah, berarti orang Israel apa manusia apa jin. Israel manusia apa jin, gitu aja. Karena di dalam Al-Quran tuh Israel itu benci pada Palestina, pada umat Israel itu benci. Jadi kayak kita yang mendoakan, ya. Oke, nanti pertanyaannya nanti aja. Ada pertanyaannya? Nanti. Ya, oke, ya pertanyaannya nanti pertanyaannya ya. Sekarang kita seperti biasa istiqomah membaca tahlil dan zikir, dan ini malam orang-orang tua kita, guru-guru kita dikembalikan oleh Allah ke alam barzah, ya. Yang tadinya tidak dihukum bisa menjadi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan orang tua kita, guru kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akhir Ramadan, akhir Idul Fitri, gitu ya, dikembalikan lagi ke dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu, pada Ustaz Zainal Fikri kami persilakan untuk membaca tahlil, zikir dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama masih diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman wal Islam dan nikmat afiat. Dengan nikmat itu semua kita bersama-sama bersyukur dan alhamdulillah pada malam hari ini kita tetap masih bisa berkumpul melaksanakan kita membaca tahlil, zikir, shalawat, alhamdulillah. Dan insyaallah kita semua yang ada di sini, khususnya jamaah Masjid Taklim Ridwan, semoga selalu Allah jaga kesehatan kita, amin. Dan selalu Allah luaskan rezeki kita, amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga untuk para netizen, para murid-murid Haji Ridwan, mobil khusus kepada guru kita Bang Haji Ridwan, semoga beliau selalu Allah jaga kesehatan beliau, selalu Allah luaskan rezeki beliau untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kita doakan para jamaah Masjid Taklim Ridwan, yaitu Taufik yang sedang berbaring di rumah sakit, kita doakan agar semoga beliau secepatnya Allah angkat penyakit beliau, penyakitnya, dan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan sehat seperti semula. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari malam ini masih di malam Idul Fitri, mari kita bacakan tahmid dan kita tahlil kepada takbir untuk mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون أولئك على هدى من وأولئك هم المفلحون وإذا أوتوا إلى واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعز حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويذل من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تحملنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما أمرت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا إصرا كما أمرت على الذين من لدنك رحمة ولا علينا لا تغفر لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أمر ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله الباقي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا لله به ويكافئ مجيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الأعداء من بدل الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم اجعل اوصل ثوابا من القران العظيم وما علمناه من لا اله الا الله وما سمعناه من سبحان الله وبحمده وما علمناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هادية منا وسيلة ورحمة من موائد فضلك نازلة وبركاتنا سافلة من حضرة سيدنا وسفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين ولمن كل الصحابة أجمعين ثم إلى روح خصوصا para orang tua kita telah meninggal dunia, para guru kita telah meninggal dunia, dan para saudara-saudara kita telah meninggal dunia. Al-Fatihah Bismillah khususan. 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 Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat man istama'a haula بأبيهم يجعل الله ثواب ذلك منا إليه ويجمع النور يسعى ويتلقى بين يديه اللهم اجعله إجابا له من النار اللهم اجعله إفقا له من النار اللهم اغفر له وارحمه وأوفيه وأخوانه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين
hamdan na'iman hamdan yu'amina ma'udhaka majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa min ajli sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Wa afiyatan fil jasad wa iyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut ya Allah wa rahmatan indal maut ya Allah wa maghfiratan ba'da al maut ya Allah. Allahumma awwilna alaina fi sakaratil maut wa nadatan minan nar wa fil hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil qulubi wa dawaiha wa min abdani wa sifaiha wa min amwali wa jiaiha. Rabbana shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasbah wa min ilmin mustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min Amin. fitnatil mahya wal Amin. mamati wa min fitnatil masyiid. Amin. Allahumma ighfir li ma Amin. Amin. وأنت المعين آمين. لا إله إلا أنت فاغفر لي مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. اللهم بحق الفاتحة آمين. وارسل الفاتحة آمين. وارحم الفاتحة آمين. وقل الفاتحة آمين. ليحفظ البلاء يا الله آمين. ليحفظ البلاء يا رحمن آمين. ليحفظ البلاء يا رحيم. آمين. اللهم اكفنا البلاء اللهم آمين. اكفنا البلاء اللهم آمين. اكفنا البلاء ارحمنا. آمين. وحيد دعوانا والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. في الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين بالقبول. Bagus. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita telah membaca tahlil, tahmid, zikir dan lain-lain. Semoga bacaan kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya bukan mendapatkan pahala saja, tapi hakikatnya mendapatkan ridha Allah. Ridha Allah. Ya. Karena kalau kita cuma mengharapkan pahala saja, nggak sama juga hitung-hitungan sama Allah. Hitung-hitungan sama Allah. Jadi kita ingin mendapatkan ridha Allah. Ya. Seperti biasa, istiqomah kita, ada yang bertanya, Bang, istiqomah apaan sih, Bang? Istiqomah itu membaca terus-menerus sampai mati, sampai akhir hayat kita. Kenapa? Daripada kita banyak bacaan, banyak zikir dan lain-lain, tapi kita tidak pakai, sama juga kita punya baju nggak dipakai. Ya. Sama juga kita punya motor nggak dipakai. Tapi kita punya sedikit, tapi kita istiqomahkan sampai mati, itu sangat dahsyat. Kehebatan Allah, kehebatan ayat Allah dan Shalawat. Itu bisa dibuktikan. Ya. Jadi kalau abang mengeluarkan testimoni itu di Instagram, di YouTube itu bukan demi Allah, insya Allah, bukan tuh settingan sama murid sama teman, bukan. Wallahi. Ya kalau abang udah sumpah demi Allah, insya Allah, apa kamu yang celaka, apa abang yang celaka dan anak abang. Itu bukan settingan. Ingat itu ya. Jadi memang kalau orang yang sudah sirik, kasut, dengki susah. Kita berbuat baik juga dibilang apa? Dibilang jelek. Kita santunan dibilang jelek. Padahal dia boro-boro nih mau nyantunin bininya aja sendiri kagak dikasih makan, kayak batin. Itu. Nah itu orang-orang yang baji kaleng seperti itu, ya
kita anggap itu binatang ya, atau tokek, gecko. Udah kita anggap seperti itu aja. Ya. Kita sabar, tetap kita doakan dengan doa Sayyidina Ali, sahabat Nabi, biar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga difitnah, dizolimi. Kalau kita tidak berbuat salah, ngapain kita takut? Ngapain kita takut? Ngapain kita endor perjuangan kita? Ngapain? Seandainya, lu maling nggak? Kagak. Kenapa? Gue nggak maling. Boleh bukti di pengadilan. Kalau kita diam aja, lu maling, diam aja. Bisa nggak maling beneran? Ada lagi kita maling seandainya, kita diam aja, buktikan. Nah disitulah. Jadi ya memang abang YouTuber ya, dibilang YouTuber kagak, dibilang kagak YouTuber. Kenapa? Karena nggak tiap hari syuting, nggak ini. Dan menurut abang yang bikin YouTuber. Yang penting abang sampai mati, sampai ini mungkin nih gempa bumi rubuh, seandainya ini majelis tetap mau istiqomah. Seperti tahun 95 ya Bapak ya, 95 di Bukit Duri, Majelis Taklim dan Zikir sampai 2002, 2003 baru berhenti, dilanjutkan oleh murid-murid yang Ustaz. Sekarang lanjutkan lagi nih hijrah. Hijrah sekarang. Ada yang bilang, ada yang bilang, dukun berkedok agama. Cakep tuh. Ada ustaz berkedok agama. Tapi kan kapan kita marah, kita bukan itu. Kita bukan dukun berkedok agama. Bukan ustaz berkedok agama yang begitu, tidak. Kalau memang kita ini salah, dukun berkedok agama, ya spiritual berkedok agama, seandainya, ya kan? Paranormal edan, paranormal ini udah masuk penjara apa? Hah? Yang ada kita nangkepin orang kan? Kan kebanyakan orang kan ngomong begini, ngomong nih dukun cabul dukun ini, kan ngomong doang. Tapi buktiin dong, tangkap, borgol, pernah nggak? Nah ini orang yang pernah borgol, dukun cabul, dukun penipu, ini orangnya. Jangan ngomong doang, di luar pulau, di Jakarta, jangan ngomong gede doang. Makanya pemburu alam Indonesia, Yayasan Lestari dan Zikir Ridwan, ya, itu bermitra strategi dengan Polri, BNN, dan Sasar Anti Narkoba. Itu sudah ada namanya di Mabes Polri, di Polda. Jadi nggak main-main. Begitu. Ya. Jadi kalau religion yang ngomong, ya dukun apa? Dukun nyari duit, dukun apa ya sih? Hah? Kedok agama. Sekarang gini aja deh. Ya. Bapak kamu, seandainya bapak kamu nih, bapak kamu hadir pengajian. Ngerokok apa-apa, bebas, ntar bayar. Satu batang sebungkus rokok. Jadi seandainya nih, bapak kamu hadir pengajian. Pada saat hadir pengajian, bapak kamu ini seorang tukang ngobatin orang. Dulu nggak ada paranormal, paranoid, para edan, para waras, nggak ada. Tahun 80 nggak ada. Yang ngomong begitu belum lahir, tadi bikin kali. Ya kan? Tukang urut, tukang ngobatin orang, tukang patah tulang. Ya. Ngomong
lainnya. Ya kan? Nah, ngomong itu, nah, bagaimana cara ngobatin, bagaimana ini. Nggak paham, nggak ngerti. Karena di zaman milenial sekarang ini, pakai cara modern. Pakai cara modern. Ya. Cara modern, WhatsApp, apa, YouTube, Instagram, ini. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi, kadang itu antara dunia dengan dunia hablum minanas, antara dunia itu hablum minanas, antara dengan Allah hablum minallah, kadang orang tidak bisa bedakan. Itu. Dia tidak bisa bedakan. Bukan tidak bisa, nggak ngerti bedainnya karena nggak belajar. Mana hablum minanas? Kamu ngobatin orang, ngobatin bini kamu yang dulu bapak kamu apa seandainya, itu hablum minanas. Itu dunia. Kamu belum ke hablum minallah. Antara kamu dengan Allah, dengan zikir, dengan apa itu ada. Paham gitu ya? Jadi harus bisa bedakan. Nah, orang yang berkuar begini, bakano, bugono, begini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada netizen yang sudah nyinyir, menghina, ya sudah zolim dan terima kasih abang. Berkat kamulah abang naik derajat abang di mata Allah. Dan di mata manusia. Berkat kamulah. Makanya sampai lebaran sekarang Idul Fitri masih ada yang belajar. Masih ada yang belajar. Dan tidak akan pernah habis. Dan tidak akan pernah berhenti abang untuk mengajari orang kebaikan. Kalau dulu abang setan. Ya dulu abang setan. Doi, zolim, hina, fakir, pendosa. Nih abang orangnya. Ya. Abang memang mantan preman. Tapi suatu saat abang bisa jadi preman lagi. Kalau tidak kuat iman Islam. Abang masuk penjara, nusuk orang, nelu orang. Sekarang tidak. Oh, udah ngomong sombong, nggak sombong orang lagi curhat ngomong apa adanya dari hati ke hati. Sombong apa ini? Yang sombong hanya Allah. Yang bertakabir, yang sombong hanya Allah. Kita siapa yang mau sombong? Nih gue kuat, begini. Yang bertakabir, yang sombong hanya Allah. Ntar kalau abang ngomong sama kamu, ngebongkar rahasia abang sama polisi, abang sama ini, nembak kepala orang, gar. Abang mesti ngomong sama kamu. Sama polisi abang nembak kepala orang, gar. Sama TNI abang nembak kepala orang, gar. Mesti ngomong sama kamu. Enggak perlu. Hanya kita dan Allah yang tahu. Gak usah ngomong gede-gede. Gak usah. Abang ya, jangan samakan abang dengan spiritual, dukun, para yang lain. Jangan samakan. Karena manusia punya hati beda-beda. Ya bukan bergulung, sabit qalbi ala diri. Kalau masih zikir sama Allah, hati manusia beda-beda. Ya, ingat ya, hati manusia beda-beda. Kamu boleh anggap orang itu kecil, tapi belum tentu orang ini kecil. Karena kamu tidak bisa memandang hatinya, pikirannya kepada Allah.
Kemarin bulan puasa abang diem. Bang nggak ngeluarin nih pelajaran 1,5 juta. Bang diem. Udah habis buka puasa, udah lebaran, abang keluarinnya semuanya. Yang mau belajar jadi spiritual, jadi tukang ngobatin. Ada mau utama tukang ngobatin. Kalau spiritual kan gitu ya. Paranormal, paranoid, para edan, para waras. Gitu kan. Ada yang mengaku para waras, hebat banget. Para waras, kayak dirinya sakti hebat, otaknya waras, gitu kan. Aduh, stop. Makanya spiritual sekarang, ya spiritual kayak pesulap sekarang, kayak orang YouTuber sekarang, kayak tahun 80-85 perjuangan kita nggak tahu, Bang. Nggak tahu susahnya bagaimana, nggak tahu. Enaknya sekarang doang. Ngomong begini bagaimana, menyamaratakan semua spiritual, semua paranormal, paranoid, para edan, para waras yang merasa dirinya waras, kan? Menjelekkan kita nih yang benar-benar nih ngobatin benar-benar. Kemarin dan ngobatin orang dikasih duit berapa deh? 50.000. Kena guna-guna dikasih 50.000. Murid abang. Kelihatan nggak Deden? Kelihatan. Nih, 50.000. Taruhannya nyawa. Udah kemana saja, udah kemana aja. Habis duit ke sono kemari. Dikasih 50.000. Rokok 2 bungkus di rokok. Tapi taruhannya nyawa untuk ngobatin orang. Apa lu mikir? Sekarang lu bisa ngomong doang, tapi bisa ngobatin orang nggak? Lu bisa ngomong gede, lu bisa ngobatin orang nggak yang kena sakit lu? Bisa nggak? Jangan ngomong doang gede. Ditambah lagi pakai yang namanya gus apa tuh? Gus tukang tipu deh, jelek jadi nama kita semua. Ya, tambah lagi orang yang nggak paham ngobatin orang, jangan 50.000 taruhannya nyawa. Bayangin, ke rumah sakit nggak mampu dari rumah sakit, udah habis 100 juta, puluhan juta nggak baik, nggak kadang muda-muda. Selama orang itu masih sedang guna-guna, berobat ke dokter tidak akan mempan. Kalau belum guna-guna itu dicabut, diambil semua. Santet telurnya. Paham ya? Obat dokter tidak akan berjalan. Terus murid abang nih ngobatin orang kena santet, udah habis duit, udah habis segala macam, dikasih 50.000. Kalau bicara hitung-hitungan, dia belajar aja 1,5 juta belajar. Belum dia ngasih anak bininya makan. Belum taruhannya nyawa dia. Nyawa dia diukur cuma 50.000. Alhamdulillah. Biar paham lo. Ya, ada netizen nyinyir. Kita baca aja sholawat, baca aja Al-Quran. Iya, bener, nggak salah. Kalau tahu ilmunya, sekarang lu baca Al-Quran, baca sholawat, obatin orang kesurupan, obatin orang yang kena kuda-kuda. Bisa nggak lu? Gratis atau dibayar 1 juta? Bisa nggak lu? Itu. Makanya anak abang yang sarjana Quran umur 15 tahun ngobatin orang di pesantren Ciawi
8 orang kesurupan di pesantren. Kiainya, ustadznya nggak bisa ngobatin. Akhirnya anak abang, itu bagus Muhammad Farhan ngobatin umur 15 tahun. Boleh bukti. Sekarang ente cuma ngomong doang gini. Ngomong dobol, dan akun palsu lagi. Pas dilihat, akun abal-abal, cuman mau menghina, menjatuhkan. Alhamdulillah, terima kasih. Selama kamu masih makin menghina abang, menjatuhkan abang, nyinyir kepada abang tidak akan berhenti sampai mati demi Allah. Abang terus mengajarkan orang menjadi tukang ngobatin orang, tukang sunat, tukang beranak. Duluan gitu, baru sekarang spiritual, paranormal, ya kan, para edan, para waras, paranoid kebanyakan sabu, paham ya? Ya, tetap sampai mati abang tidak akan berhenti. 36 tahun sampai sekarang. Nah, yang ngomongin, yang nyinyir, yang ini, cuci muka. Orang ceramah, ngomong ini anak yatim apa? Kalau lagi ngomong tidur, ya. Apalagi ente yang manusia. Ini bukan marah, nggak marah bang. Cuman unek dikeluarin, kemarin ditahan, tahan, dihina, ditantangin, dibogini. Iya, mama. Karena masih bulan Ramadan. Ya, kabar. Ya. Jadi, ya, pada siapapun orangnya, mau manusia kayak, mau jin, mau binatang, ya. Hati-hati bicara. Ya. Karena manusia tidak ada yang hebat, tidak ada yang jago, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang jago, ayam jago. Nah itu aja. Ya. Sekali lagi abang ulangi, abang mau menjual jin Batara Karang anti tembak harga 50 miliar. Datang ke rumah abang, tesnya bukan di gelas, kalau di gelas pemain. Tesnya di ayam atau di orang, 50 miliar. 11 mangka. Demi Allah, Rasulullah. Ingat ya. Siapa aja boleh datang ke rumah. Dengan beli makanannya bubur kristal 5 juta. Itu aja cukup. Tes di ayam atau di orang. Orang di betis. Sekali-sekali. Dibuka di gelas. Kalau di gelas itu udah abal-abal, udah pemain. Ya, kerjasama antara pembeli dan penjual. Ya. Paham ya? Tester. Dan abang demi Allah tester dari tahun 2008. Main anti tembak, merah delima, anti cukur, samurai, apa segala macam dari tahun 91 bisa membuktikan. Itu ya. Jadi kalau ada yang mau nantangin abang begini, ya 50 miliar mau belinya. Gitu dulu. Tes di orang dan di ayam. Atau di ayam. Kalau nggak berani beli jangan banyak ngomong, jangan banyak mulut. Atau datang kemari mau beli, nih buat makannya jinnya, buat makan jinnya Batara Karang ditembak dan batu kocok dan tembak. Nih makanannya 5 juta. Datang kemari nggak banyak apa. Tes sekali
lagi, sekali lagi. Tuh, ya, mau pakai AK-47 kayak, mau pakai kode 38 kayak, demi Allah, silakan. Boleh, siap. Tuh ya, ini bukan abang sombong, enggak. Demi Allah enggak sombong. Sebenarnya udah sabar deh, kemarin sabar, diem, sabar. Dihina, dizolimi, sabar bulan puasa. Ya, kan? Sampai mulut abang, kenapa abang sampai sabar begitu? Biarin aja, ntar aja bulan puasa. Habis Idul Fitri. 11 bulan kita gila, ya kan? 1 bulan kita tobat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ke-1, hari ke-1 sampai ke-10 mendapatkan URD, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengerin kalau masuk botol. Ya, 1 ke-10 mendapatkan Ustaz rahmat, URD, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 ke 20 mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Ini lulusnya. Nah, yang keberapa? Enggak, yang keberapa? Bukan yang ke-20 30. Nah, ya. Terus bagus juga. Kalau lalu boro-boro menang 1. Gimana puasanya Ustaz Rahmat? Alhamdulillah menang 1. Menang 1. Menang 2. Pembukaan sama akhir. Nah, 10 ke 20 ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ke-20 ke 30 itkum minnanna. Allah haramkan api neraka menyentuh tubuh kita. Allah haramkan. Seperti kita bayi baru lahir. Kita ada. Nah, jujur aja, ini jujur. Ketika jujur, dia itu kalah kemarin. Waktu dia berlaku itu kalah. Waktu dia nggak kalah aja. Berarti itu fitnah. Jadi seperti itu ya saudara. Ya. Jadi masalah anti tembak seperti itu ya. Kenapa bang kalau dikirim aja tuh isinya itu TNI. Orang TNI kagak kemari, ada berapa orang doang. Coba Kementerian Kemenhan atau TNI Panglima TNI, Pak Haji izin anggota saya anti tembak. Izin apa? Tes kalian, tes tembak sekalian. Begitu. Ya, melawan OPM Papua Merdeka. Melawan siapa lagi? Kalau dulu GAM Aceh Merdeka dulu 16 tahun lalu. Sekarang nggak ada udah. Karena GAM itu dirangkul oleh pemerintah jadi bupati, jadi ini gitu. Tapi OPM belum nih. Papua Merdeka itu belum. Nah itu. Ya kan? Jangankan waktu itu kalau abang bongkar rahasia, aduh, sangat sombong. Tahun 2004 masih ada Aceh GAM. 2004 itu masih ada Aceh GAM. Nggak perlulah abang bongkar lah. Ya. Karena jujur mungkin kalau GAM atau apa mungkin memusuhi abang. Karena abang keluarga besar polisi. Ibu abang nikah sama polisi, bapak abang, adik bapak abang TNI, mungkin abang dimusuhin. Jujur demi Allah, bisa abang buktikan kok. Jadi nggak ngomong gede doang. Jadi yang nyinyir, ya kalau masih ada yang nyinyir, ya, dan jangan jadi banci kaleng. Kalau di komen nyinyir, jangan jadi banci kaleng. Abang nggak bakal
nggak bakal mikirin kamu. Bang, jangan belajar, ini ngajar lagi 1,5 juta dia. Abang keluarin sengaja, cus. Sampai kiai di Banten, guru silat. Kiai di Banten guru silat punya pesantren. Belajar hikmah di sini, belajar pengobatan di sini, nggak perlu abang sebutin. Ya, guru silat punya pesantren di Banten, masih belajar di sini. Masih menghormati, pasti kita, abang juga menghormati. Mulai tuan abang. Ente siapa? Ente siapa? Ente siapa? Mau nyinyir di komen segala macam ini. Bang sabar bang, ini lah sabar. Oh nggak sabar bang. Oh, aduh. Astagfirullah. Kalau ini dibilang ini bekas pembunuh masuk penjara, ini bekas pembunuh masuk penjara, bingung lah, ya kan? Udahlah, ya, itu saja, udah hampir 2 jam, ya, tetap seperti biasa baca sholawat. Yang nonton berapa yang nonton? 100. Lagi capek, biarin. Besok yang nonton Instagram Ada 20. ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya, jangan dibilang orang nyinyirin abang terus nggak ada yang belajar lagi. Masih 11 orang yang abang belum ajarin nih, karena bulan Ramadan belum nih. 11 orang luar negeri maupun dalam negeri. Ini aja Dwi datang kemari, datang ke sini, udah nggak usah ngomong abang. Istilahnya begitu. Ya. Ya. Kita akan membaca sholawat seperti biasa. Istiqomah kita walaupun sedikit ya, tapi dahsyat ya sholawat itu karena Allah dan para malaikat bersolawat. Dan kita mengadakan tangan begini ya, tangan ini ke depan. Sini ini depan ini. Yang ini, dengan buka antar ini, ya, ya. Mari kita membaca sholawat Maulana ya Maulana yang abang amalkan dari tahun 1995. Sekarang ya, mudah-mudahan, alhamdulillah, hajat kita apapun dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan abang bisa bangun panti asuhan anak yatim, masjid dan lain-lain ya. Menentukan sholawat ini, kita abang seperti itu. Ya. إلى ربنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالتوفيق والجبار رضي الله بسم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. من الله يهديك من سلام وسلم. Apakah musibah? Apakah Allah akan mengatur
Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع يا سامع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أخطأنا أو هدون لنا لا يصير درانا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أمر أحيانا أو دهر لنرجو من جانا إلى من مولانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا لنرجو من جانا إلى من مولانا برسولك مولانا أسعدنا الأطفانا فمن يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إلهي وميمانا ودمر من نادانا لطفا وإحسانا لأقصانا وأدنانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا رب اسمع سقوانا وأجب ربي دعانا جميل واسلم معانا ولا تعيب مسانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سامع
Allah ya Hayyu ya Qayyum. Amin. Ya Azim ya Rabbal Alamin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Ya Allah ya Rabb, mohon berkahmu rahmatmu ya Allah. Amin. Hidayahmu, syafaat dan pujiannya para nabi, Amin. karamahnya para wali, Amin. semua dan guru ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, beri keberkahan dari sujud kami, ya Allah. Amin. Kami ya Allah, puasa kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ampunlah dosa-dosa kedua orang tua kami. Amin. Ampunlah dosa-dosa guru-guru kami. Amin. Ya Allah ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kami dari mara musibah dan bala. Amin. Ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit ya Allah. Amin. Muslimin muslimah saudara kami Amin. muslim ya sembuhkan dan angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah Engkau sembuhkan ya Allah, taufik ya Allah Engkau sembuhkan ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Amin. Ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat hasud, Amin. sifat dengki, sifat zalim ya Allah. Jauhkanlah dari hati kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang disirik, hasud, dengki, fitnah, zalim ya Allah. Jahat dendam kepada kami ya Allah. Semua sadar dan taubat ya Allah. Kalau tidak sadar dan taubat ya Allah, hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah. Hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa bilal ahya bi yasa sayyidina Muhammadin muhtar wa al adhad wa ayat adadani amin arif. Ya Allah, cahayakan badanku dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibil qulubi wa dawaiha. Amin. Wa fiyatil abdan wa shifaiha wa min al-absar wa biyaya wa min al-ghayb wa biyaya wa min al-ghayb. Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa fiyatil abdana ya Allah wa shifaiha wa min al-absar wa biyaya wa min al-ghayb wa biyaya wa min al-ghayb. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi ta'ala bil Qur'an wa al-bajil Qur'an wa bil baik wa salawati wa sasba bil umam wa sallallahu wa sallam fi kulli malamin. Allahumma inna ala fisqati islamina min al-masjid ila mabin bisati wa qati ya jibril min khair sawfil ajrin. Amin. Wa ma yakshur manzilan wa isaru tasliman tasyirat. Amin. Ya Rabbul Sukani dunia di Bandung. Kepada kepala semuanya doa Allah rahmat ya Rahman Rahim. Allahumma barik lana fi ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha la ilaha anta subhanaka Abdul istri para menaula la ilaha illallah 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 Muhammad Rasulullah sallallahu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya
Mari kita bacakan surat Al-Fatihah satu kali lagi. Apa hajat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hajat kita di dalam hati kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya shalawat ala Nabi, dengan berkahnya tawasul dan lain-lain. Ya, mari kita mohon dalam hati kita masing-masing. Mulai. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mohon ridho-Mu ya Allah. Akhir hayat kami mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Mari bacakan surat Al-Fatihah satu lagi untuk anak abang ya. Tajudin, Rajat bin. Semoga ya Allah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ya, ini ada 36 ya. 36 yang minta didoakan di malam Jumat ini. Di malam Jumat kita bacakan suatu Fatihah sekali lagi ya. Kita nggak boleh pelit sama doa. Ya, jadi begini. Manusia hidup tanpa doa dari orang lain dia tidak bisa hidup. Manusia tanpa bantuan orang lain walaupun duitnya triliunan, nggak ada karyawan, nggak ada apa, habis tuh. Manusia sehebat apapun, tanpa bantuan orang lain, dia tidak akan bisa hidup sendiri. Kenapa? Ya mesti katakan tuh di YouTube, di WhatsApp, di Instagram. Karena apa? Karena manusia tidak bisa kurung batangnya, mayatnya terbang sendiri. Digotong orang nggak? Digotong orang, digotong tetangga. Kecuali wali Allah Al-Husin bin Abu Bakar di luar batang. Aulia Allah di sini Fatihah. Ini kurung batang ini beliau. Beliau ngajar di satu pulau. Beliau ngajar lagi di luar batang. Ya di Sarikan. Murid ini berebutan. Udah makam di pulau itu. Saya juga muridnya. Beliau ngajar di situ. Nggak bisa. Beliau duluan ngajar di sini. Di luar batang. Pasar ikan. Nggak bisa. Pada berantem nih murid-muridnya nih. Murid-muridnya pada berantem. Beliau menjadi aulia Allah berumur 23 tahun. Dan belum menikah. Paham? Yang kita suka Fatihah. Dan ini yang kita baca sholawatnya turunan daripada beliau. Sehingga burung batang beliau, aulia Allah, itu terbang sendiri. Kemana? Ke luar batang, ke pasar ikan. Berarti beliau wali Allah. Kalau bahasa orang ngomong nih, lu murid gue nggak usah ribut. Gue mau dimakam di sana sini. Nih, atas izin Allah gue kuburin di sini. Aneh kuburin di sini. Jadi ente nggak usah ribut. Itu wali terbang. Makanya disebut makam luar batang. Burung batangnya terbang.
Kita yang suka nyinyir, suka menghina orang, suka ini boro-boro terbang. Boro-boro terbang. Yang ada di makan cacing tanah. Yang ada digencet di dalam kubur. Naudzubillah semua. Yang mulutnya nyinyir, ntar monyong, ditarik lidahnya sama Allah. Disiksa di dalam kubur. Naudzubillah semua. Jangan rasa bangga ente. Itu aulia Allah. Abang dibilang, Bang Haji sombong apaan sih? Ya mutakabir, yang sombong hanya Allah. Yang sombong hanya Allah. Bang, kok belajar pakai sedekah ditentuin, Bang? Jawabannya gampang. Bang, kalau sedekah masih ditentuin, Bang. Jawabannya gampang. Ya. Anak abang pesantren, ya, pesantren nih, Klender. Anak abang 2. Lu yang jadi satu jadi sarjana Quran udah lulus. Ya. Sedekah untuk pembangunan, sedekah untuk bangku, sedekah untuk ini 7,5 juta. Paham ente? Paham ya? Kenapa? Gak apa-apa begitu. Kenapa? Karena ilmu itu mahal. Menjadikan anak kita yang anak yang soleh dan soleha itu gak gampang. Sekarang anak kita banyak yang narkoba. Banyak yang jual narkoba anak kita. Mabuk apa semua. Paham ya? Ya. Ini jawaban untuk orang yang nyinyir. Ini jawaban yang baik. Kamu jadi semuanya itu kencing juga pakai duit. 2.000 sekarang. 2.500. Udah naik. 3.000 udah naik sekarang. Jadi ya uang itu buat apa? Nih, ntar habis gini nih, pada makan nih. Ini nggak puasa lagi kan? Biasanya sahur, nggak pada makan. Pakai duit nggak? Pakai daun. Lu ngomong doang bisa, sedekah kagak. Orang yang bisa nyinyir, orang yang bisa menghina dan nyinyir, nggak bisa kasih satu anak yatim, nggak bisa nolong keluarganya, saudaranya, apalagi temennya. Jadi astagfirullahaladzim, itu masalah kecil. Ya. Terus terima kasih pada saudaraku yang namanya ya kayak Atta Halilintar, Raffi Ahmad, ya, Ustaz Abdul Somad, masih ada yang menghina, yang nyinyir, apalagi abang bukan kiai, bukan ustaz, ya kan? Mau Raffi Ahmad, mau Atta Halilintar, Bang Haji Koboy doang, tapi siap mati, itu aja. Demi Allah, apabila pemerintah Kemenham tugaskan abang Bang Haji minta anggotanya untuk berangkat ke Papua, ya, untuk berangkat kemana ke sini, bisa nggak? Siap. Demi Allah, siap. Siap nggak? Siap. Ya jangan siap-siap aja. Siap, Pak. Abang ikut. Jangan abang bisa ngomong tapi abang nggak ikut. Abang murid doang, abang nggak ikut. Jangan. Siap, Pak. Kalau memang dibutuhkan. Lama jangan ya, lama belum nikah jangan. Karena ganti abang jangan. Hah? Tamu spesial. Hah? Tamu spesial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, silakan. Ini tamu ini nih. Tamu kehormatan. Terus ini. Ya, semprot dulu, ya kan. Ya, jadi nggak apa-apa live nih, live nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Terus sebutin nama kan nih? Nggak usah ya.
Jadi kedatangan tamu kehormatan dari dari ini dah di lubang bumi, kan bumi, ya, ada lubangnya lubang bumi juga. Ini dari Jakarta, karena namanya nggak boleh disebutin, gitu ya, nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi sampai di mana? Hah? Ya, kita baca surat Al-Fatihah dulu ya, untuk kali lagi, karena ini ada yang minta doa, ini ada kertasnya ya. Bang minta doa malam Jumat, ada 36 ya. La rutina Mustafa Muhammad SAW taufiq qabul wajib wa ridha ya Rasul Al-Fatihah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Ya Allah ya Rabb, menurut kamu rahmat wa taufik hidayah musafat dan mujizat yang para nabi, Amin. karamahnya para wali, Amin. restu kepada guru dan berikan keberkahan dari ayat Allah, ilmu Allah, salawat dan berikan kepada puasa kami, sujud kami ya Allah. Amin. Ya Allah semoga ya Allah selesai kesembuhannya. Moi. Bapak Roji ya Allah semoga ya Allah. Semoga ya Allah di Mekah. Semoga Farudin ya Allah. Semoga ya Allah berpuasa Mekah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah semoga ya Allah dan Umi. Allah. Ya semoga Samadi ya Allah. Semoga ya Allah Ibu Tifani ya Allah. Semoga ya Allah Ibu David dan Henry ya Allah sukses ya Allah. Semoga Henry ya Allah. Semoga Pak Ali Singapura ya Allah sehat. Semoga Taufik ya Allah kesembuhan penyakitnya ya Allah. Semoga ya Allah Tajudin ya Allah Tajudin derajat ya Allah. Semoga ya Allah hati Malaysia, Singapura, Malaysia. Semoga Roni Nasruddin. Semoga Haji Puji Bandung ya Allah. Semoga ya Allah. Semoga ya Allah Kolonel ya Allah. Semoga ya Allah Bobakso ya Allah sukseskan. Ya Allah semoga hajat kita semua ya Allah Kau kabulkan ya Allah. Dengan berkahnya sholawat ala Nabi ya Allah. Berbahagia tawassul ya Allah. Sirul Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu, saudara semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Ya, pertanyaan yang mengadu domba, nggak usah dibacain. Ya, Dari Kinoy Serka Anser, kirain libur istiqomahnya luar biasa bang. Berapa? Kirain libur istiqomahnya luar biasa. Oh iya, ya alhamdulillah. Karena sebenarnya kalau diikutin capek ya. Cuman karena yang disebut istiqomah itu terus menerus, walaupun dengan pembacaan sedikit, zikir, tahlil, tahmid dan sholawat sedikit, tapi istiqomahnya itu yang berat. Istiqomah itu terus menerus. Gitu. Kita mengamalkan seandainya Bismillahirrahmanirrahim sehari 786 kali seandainya. Itu aja. Tapi sampai kita mati itu berat sekali. Supaya orang-orang setan itu paling benci kepada orang-orang yang berzikir, pada orang-orang yang berpuasa.
kepada orang-orang yang sholat ibadah, kepada orang-orang yang hadir di majelis taklim dan zikir. Itu setan paling benci sama orang yang mau sedekah, paling benci. Gitu ya. Ada lagi? Yang nonton yang baca doa berapa? Baca doa. Enggak, yang lihat. Nah, Ya. Instagram berapa Ya. orang? Ini YouTube berapa? 100 tetap. Ya, 100 nggak apa-apa. Berarti yang 100 inilah pilihan Allah. Pilihan Allah. Karena di malam Jumat itu, kalau bisa kita jangan tidur cepat. Jangan tidur cepat. Karena malam-malam yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi Idul Fitri ini. Dan santet telu datangnya jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Asar mau masuk maghrib ke Isya. Coba ambil air aqua. Oh. No, air. Malu-maluin. Itu beli apa loh? Tadi kamu beli apa? Tadi nggak jadi. Astagfirullahaladzim. Ini perlu disambit. Coba ambil ini aja dah. Ayo, Pak. Ini udah bebas pulsa ini. Memang kadang tadi katanya mau beli air aqua. Ini itu tadi tutupnya kan? Tadi tutupnya belum botolnya ya. Ayo botol ini. Nggak pakai softgun aja. Udah lama nggak ditembak pakai softgun perutnya. Buka baju tembak. Malah. Ya. Dari saya Hadi, saya diceraikan istri. Hah? Dari Hadi, saya diceraikan istri saya, Bang. Ya. Kemudian mau dituntut ke polisi karena pencemaran nama baik. Padahal saya bilang pulangin yang bukan hak kamu. Di situ ada hak anak piatu, yaitu anak saya. Dia nggak terima, Bang. Ya. Itu abang kasih akan ijazah, yaitu sholawat. Nanti WhatsApp abang aja. Ya, WhatsApp abang kasih sholawat. Ya kalau memang kamu nggak salah ya, sholawat Maulana mana kamu baca itu terus untuk apa saja. Kamu mohon di situ tutup dengan baca Fatihah. Ya, ada lagi. Ya. Saya beragama Katolik, Guru. Apa bisa saya ikut istiqomah menaruh air di depanku, Guru, Bang Haji? Boleh? Dari Jadi begini. Demus. Ya, jadi begini. Ada yang nyinyir, ngapain ngajarin orang non muslim? Kita bineka tunggal ika. Nabi Muhammad SAW aja ngasih makan orang Yahudi, dikasih makan setiap hari orang buta. Walaupun anjing datang kemari kehausan waktu walaupun anjing itu najis, kita kasih minum. Apalagi manusia ciptaan Allah. Boleh kamu belajar. Nanti abang kasih tahu murid-murid abang yang sudah bisa ngobatin dari non muslim, Kristen, Katolik, Buddha ada demi Allah ada. Nanti masuk grup VIP, ya. Jadi abang tetap nggak mengajar sampai mati, abang tetap mengajar ilmu hikmah, sholawat untuk mengobati orang-orang yang terkena santet tertentu dengan real, tidak pakai sulap trik, ya. Dan itu tidak, ya itu mainan tahun 80-85, teman abang nipu orang, paham ya? Jadi tidak ada yang bisa melarang abang sampai mati pun, paham ya? Tetap silakan kamu belajar. Abang bisa buktikan menurut abang yang non muslim yang sudah bisa ngobatin orang, nggak main-main abang. Jadi bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng, begitu ya? Oke, lanjut.
Silakan nanti WhatsApp abang aja. Dari Rohayat, Assalamualaikum Bang Haji. Minal aidin wal faizin. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Mau tanya Bang, tanda-tanda orang kena guna-guna atau santet Ya. gimana Bang? Ya, kalau yang sudah belajar VIP, tanda guna-guna kena santet itu gampang sebenarnya. Kalau yang sudah belajar, dengan air ini aja kita bacakan, ya Allah, kalau memang dia kena guna santet dulu, keluarkan di atas izin murid Al-Fatihah. Itu ada satu bacaan lagi yang abang rahasiakan karena untuk orang belajar, udah bacain tiup, minumin. Kalau dia muntah, berarti kena guna-guna santet. Luar. Dan ada yang tidak belajar sama abang, tapi minta tolong sama abang untuk bagaimana mengobati istrinya yang kena santet. Abang aja kasih jasa. Tetap, gitu. Ya, tetap abang tolong. Ya kan? Daripada cuman ngomong doang, menghina orang, menghina abang, nyinyir doang, kelakuannya nggak pernah ngobatin orang, nggak pernah nolong orang, nggak pernah sedekah dan lain-lain, percuma, nol. Kalau kosong bunyinya nyaring. Tong kosong nyaring bunyi. Hah? Tong kosong nyaring bunyi. Iya, kalau kosong bunyi nyaring bunyinya, ya kan? Itu. Ya. Dari Black Cat, Bang Haji gimana solusi menghindari masalah yang hal buruk? Ya, hal buruk itu kan banyak macam. Ada marah musibah atau apa semua itu banyak macam gitu ya. Ini banyak macam. Bagaimana supaya kita menghindar dari bala dan musibah? Udah gampangnya yang abang kasih jasakan, bacakan surat Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas di mobil maupun di rumah, baca agar dijauhkan daripada bala dan musibah. Itu aja bang belum jasakan ya. Semoga manfaat. Amalkan itu. Ya. Karena dapat Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas itu nggak main-main, nggak sembarangan. Puasanya 1 tahun, puasa gilanya 1 tahun, nggak main-main. Dapatnya cuma itu doang. Lagi. Bang, ada Ajat Surajat. Assalamualaikum Bang Haji. Bagaimana Dari mana itu? YouTube? Oh, itu. Oke. Bagaimana caranya? Instagram, ada yang nanya Instagram, baru tidur, capek. Oke. Bagaimana caranya Itu tutup minyak wangi tuh. seseorang yang lagi Pegang. sakit? Pegang dulu. Ada satu lagi. Udah ntar gini, ayo. Bacain cepet, ayo. Ajat Surajat. Assalamualaikum Bang Haji. Bagaimana caranya deteksi seseorang yang lagi sakit? Apakah sakitnya medis atau non medis? Ya, tadi kan udah abang jawab. Sebenarnya tadi sudah abang jawab, ya. Tadi sebenarnya sudah abang jawab, gitu loh. Jawabnya apa? Coba bacakan surat Al-Ikhlas 7 kali, tahan nafas di air, buat mandi dan minum. Kalau dia muntah, itu berarti kena guna-guna atau teluh. Ya, itu aja dulu, coba itu dulu. Nanti WhatsApp abang, ya. Jadi yang bertanya pengobatan di WhatsApp abang yang langsung balas, tidak bayar, gratis. Dan ingat, siapa saja yang merasa kena santet teluh, ya, hak datang kemari ke majelis malam Jumat jam 9 malam, setiap malam Jumat, gratis, pengobatan gratis. Tidak pakai uang konsul 300.000 lah, ini enggak, gratis, tis. Paham ya? Tuh ya. Jadi yang nyinyir, wah bayarnya 300.000, begini. Bisa nyinyir doang, ngobatin nggak bisa, jelekin orang bisa. Makanya bagaimana hidupnya senang, susah terus, karena hatinya busuk. Begitu.
Ya. Jadi barang siapa saudara semua yang memang kena santet dulu datang malam Jumat. Setiap malam Jumat jam 9 malam. Tidak dipungut biaya, gratis. Konsultasi kalau yang kaya, yang punya duit 300.000 bayarnya. Yang kaya, ya, yang kaya juga pelit ngasih 2.000 nggak apa-apa. Yang miskin, yang susah, yang janda, jompo, yang punya anak yatim 300.000 kagak bayar, malah kita kasih duit. Ya, asal bawa, asal jujur aja, paham ya? Ya Bang Haji, dari IG ada yang bertanya Bang Haji. Nggak lucu ya, lucu. Kan tukang pengobatan nih kayak abang nih, konsultasi 3.000 per jam, ya kan? Ke rumah sakit daftar, kayak ibu abang sakit daftar, belum ini, ya, habis 3 juta, nggak ada yang protes, nggak ada yang protes itu bayinya kagak, ibu abang meninggal, ya, nggak ada yang protes kan? Nah, itulah orang-orang yang sirik, hasut, dengki, fitnah, zalim. Tuh, kenapa? Karena merasa tidak mampu. Orang sirik, hasut, dengki, masa monyet disirikin, gue sirik sama monyet, mukanya kayak muka lu, gitu kan? Gak ada. Orang sirik karena tak mampu. Orang sirik karena tidak bisa seperti kita. Itu kata guru ngaji dulu tuh begitu, biarin aja, biarin. Cuman lama-lama diem-diem kita perlu kasih tahu, karena kita bukan nabi, bukan Rasulullah yang sabarnya, ya sabar itu tidak ada tandingan, sabarnya tidak tandingan. Ya, kita masih manusia yang doif, yang zalim. Jadi orang sabar bukan patahnya lebar, orang sabar ada hikmahnya. Ya. Dari IG ada yang mau bertanya Bang Haji, Zaka 4646. Assalamualaikum Bang Haji. Kalau ikut belajar VIP dapat ilmu apa aja Bang? Ya, nanti kamu lihat di postingan abang di Instagram, di YouTube, kamu lihat dapatnya apa saja. Ya, nanti kamu WhatsApp abang, dapatnya apa aja. Gitu, ya. Yang jelas kamu bisa ngobatin diri kamu sendiri, keluarga, orang lain, nusa bangsa dan agama. Itu ya, bisa ngobatin dari telus santet. Daripada kamu kayak kemarin nih, ada perempuan, Bang, saya dibohongin sama dukun. Kenapa? Masalah ini Bang, ilmu gini-gini, katanya enggak. Nah, dukunnya pakai ilmu sulap enggak? Kayaknya sih pakai ilmu sulap Bang. Oh berarti ya, dukunnya belajar sulap. Kalau abang nggak belajar sulap, bingung. Nah gitu kan ya. Jadi akhirnya abang bilang, ya udah mendingan kamu belajar. Kalau kamu belajar, kamu bisa ngobatin diri kamu sendiri, keluarga kamu, orang lain, nusa bangsa dan agama, dan kamu tidak bisa dibohongin oleh dukun-dukun atau spiritual, oknum spiritual dan dukun-dukun, atau para waras, atau para edan, paranoid. Kamu nggak bisa dibohongin karena kamu bisa menjalankan sendiri. Itu siapa yang membuka rahasia-rahasia untuk spiritual? Abang pengen tahu orang, pengen kenal, pengen cium tangan abang, cium pantatnya lagi abang cium. Kalau sampai dia bongkar rahasia semua pengobatan spiritual atau para paranormal, paranoid kayak sulap kayak apa itu ya, itu rahasia. Dan banyak teguran kepada abang, Bang kenapa begini? Ya abang mau begini kok, mau apa? Abang mau ngajarin yang hak, mau ngajarin yang benar kok. Dulu udah capek tahun 80, 85, 82 apa semua, ya kan? Jadi dukun tukang tipu, nih orangnya dukun tukang tipu dulu, ya, dukun tukang tipu, ya, main harta karun, main gendam, main apa semua. Ganda semua nih, ini orangnya salah satunya. Ya, sekarang mau hijrah dan bertobat kepada Allah. Makanya mulut abang nggak mau abang ajarkan
ilmu penipuan, ilmu sulap, trik, hipnotis, nggak mau abang ajarkan. Kenapa? Karena nanti abang mati dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena mengajarkan kepada murid tidak yang baik. Disiksa abang di dalam kubur nanti. Enak aja. Nggak mau. Abang belum pernah bongkar. Tidak ada satupun spiritual, sulap, dukun yang membongkar di dalam ayam, di dalam kambing ada silet di dalam perutnya, di dalam lambungnya, di dalam amplanya ada silet. Pengobatan penipuan belum, coba keluarin, orang pengen tahu. Ya, insya Allah atas izin Allah mudah-mudahan abang masih bisa, abang buktikan. Live langsung ya, potong ayam, potong, buka. Enggak silet diumpetin di tangan begini. Enggak pakai sulap. Buka langsung set amplanya, ususnya. Nih, tuh, buka tuh. Enggak pakai sulap, abang enggak bisa sulap. Demi Allah enggak bisa sulap. Karena tangan abang kasar. Orang yang bisa mensulap itu tangannya halus. Gitu. Kalau abang nggak bisa kasar, karena dulu ngajar silat kasar, jadi urat itu urat kasar semua. Nggak bisa halus begitu, nggak bisa. Beda. Kalau dulu ngajar silat, tenaga dalam baru cuma, makanya urat-uratnya kasar semua, kelihatan urat-uratnya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan Allah izinkan suatu saat abang bongkar. Karena itu memang pakai ilmu. Jujur itu pakai ilmu. Pakai ilmu bagaimana silet itu ada di dalam perutnya binatang. Di dalam perutnya ayam itu memang pakai ilmu. Nggak bisa pakai sulap. Nggak bisa pakai trik. Pakai ilmu dulu. Kalau nggak ayam mati. Kan? Lanjut. Dari Babang, minta dijelasin Bang surat At-Taubah ayat 128 sampai 129 lafaz jakum. Terima kasih sebelumnya Bang. Ya, oke. Assalamualaikum. Minta dijelaskan untuk kegunaannya atau apa? Ini kurang jelas nih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ya, kalau artinya lihat aja di Al-Quran. Tapi kalau nanya kegunaannya itu sangat dahsyat. Abang nggak bisa buka di sini. Sangat bagus. Itu buat apa saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu pegangan abang dari tahun 85. Dan itu laqad ja'akum itu sangat bagus kalau kamu istiqomahnya. Kasihannya apa? WhatsApp abang. Ya. Jadi abang mohon maaf karena WhatsApp sehari bisa ratusan dan harus abang balas. Kalau telat bukan abang sombong, ya bukan kayak YouTuber yang sudah ngetop hebat, abang WhatsApp nggak dibalas, apa ini nggak dibalas, nggak, abang nggak seperti itu. Itu aja ya. Ya abang salam kepada adikku TJ, abang WhatsApp tolong dibalas kepada TJ, adikku di Aceh, ya tolong dibalas WhatsApp abang. Ya, jadi nggak boleh sombong. Abang kan ngaku abang, saudara. Abang saudara tapi dijatoin abang saudaranya. Abang saudara dijatoin, nggak apa-apa. Tapi tolong balas WhatsApp abang. Itu aja. Dari Effendi, minal aizin wal faizin Bang Haji, Ya. mengapa dan batin. Sama-sama. Sekarang abang lagi diserang, selalu menyimak. Sekarang Bang Haji lagi diserang, selalu menyimak saya Bang. Ya, alhamdulillah. Jadi begini, abang jujur demi Allah berterima kasih kepada netizen yang nyinyir
yang nyerang, yang menghina dan lain-lain, abang berterima kasih. Kepada YouTuber juga abang berterima kasih. Kalau tidak ada kalian, abang tidak ngetop, tidak terkenal. Benar nggak bang? Ini orang bukan orang sembarangan nih, cuman pakai gini tutup nih, nyaru. Ya, jadi terima kasih. Tanpa kamu, tanpa kalian, abang tidak bisa ngetop. Ya, tidak bisa terkenal lagi. Ya, makin kamu menghina, kamu menghujat dan lain kepada abang, maka Allah naikkan derajat abang di sisi Allah. Ya, dan orang yang menghina, menghujat dan lain-lain, dia akan mendapatkan dosa dan dia tanggung dosa abang. Itu hadis. Baca, kalau enggak pesantren lagi, ngaji lagi. Gitu ya. Itu aja. Jadi terima kasih banyak. Abang siap. Kalau ada yang serangan santet apa kemarin ada yang serangan santet begini ya, ketawa doang. Ya, itu aja ya. Nggak ada nunggu santet mau disantet. Mantan nunggu santet mau disantet. Ini mana maksudnya? Ayo lanjut. Bang, ada yang hadir dari Via Zahra. Salam dari Jawa Timur, Bang Haji. Waalaikumsalam. Ada Demus Perta, salam dari NTT. Ya, NTT. Ada Mas Acong, Riau hadir Bang Haji. Ya, alhamdulillah. Dari luar negeri ada? Ada Taufik dari Singapura hadir Ya, Bang Haji. Taufik. Ya, abang jalankan terus. Kamu obatin orang, nolongin orang, siapapun agamanya, siapapun bangsanya, tetap kamu Taufik bantu obatin orang. Ya, obatin orang jangan pakai kelapa. Jangan pakai kerisstrum, jangan pakai telur, jangan nipu, jangan pakai sulap. Udah obatin dengan ayat Allah, ilmu Allah. Itu aja, ya. Lanjut. Ada Casda dari Taiwan hadir guru. Ya Casda, lanjutkan. Kamu ngobatin orang ya. Jangan demo-demo lagi. Bukan demo kebal gini-gini. Jangan. Demo dulu. Jangan Casda ya. Kok udah diem aja. Yang penting abang nggak bangga kamu kebal, abang nggak bangga. Mulut abang kebal, abang nggak bangga, Abang bangga, Allah bangga, Rasulullah bangga. Kalau bisa ngobatin orang kena santet teluh, bisa ngobat baik, nggak pakai duit, mau bayar kayak mau nggak terserah. Itu baru Allah bangga. Karena yang kita bawa mati ini bukan mau kebal, Yang kita bawa mati amal ibadah. Ibu yang manfaat, anak yang soleh dan soleha. Yang kita bawa mati, anak yatim yang soleh. Itu yang kita bawa mati, bukan kebal. Kayak munkar wa nakir. Wah, saya punya ilmu kebal. Terus ama munkar mau dipecut kebal. Kagak. Ya. Ingat. Ya. Yang hebat, orang yang hebat di mata Allah atau di mata preman, di mata penjahat. Bagaimana caranya orang mau jahat sama kita, mau ngebacok kita, mau neluh kita, gak bisa. Malah musuh kita itu jadi baik. Ngasih duit, ngasih rokok, itu baru ilmu. Bagaimana caranya? Ya kan? Kalau masih kebal, ya masih pukul, masih bacok dong namanya. Hah? Dirampok, masih dirampok. Nah sekarang orang ngancem kita, mau ngerampok, mau ngebegal. Nggak jadi. Kayak murid abang. Ya, ada suami istri. Naik motor, mau dibegal handphonenya. Karena dia baca dengan ayat Allah. Ya, bukan abang isong, enggak ayat, karena dia yakin dengan ayat Allah. Mau dicambret, begalnya nggak nyampe, begal itu jatuh, suami lihat dia mampus kan begal di jalan, nggak bisa. Ada lagi murid abang mengisi istrinya, bang boleh nggak saya istri ilmu dengan ilmu hikmah istri saya? Oh boleh, anak pun boleh, orang lain aja boleh. Kamu isi dengan yakin kepada Allah, dengan ayat Allah. Dengan ayat Allah. Bukan abang yang hebat, abang cuma perantara. Jadi kamu yakin, Enul yakin, aku yakin, Hakikul yakin,
dan yakin berani tegas kamu isi. Nah udah diisi istrinya, ditabrak lah. Tiba-tiba istrinya naik sepeda pakai mobil, di mobil tabrak. Wah, mobilnya kabur. Ya, istri naik sepeda kagak apa-apa, jalan aja terus. Paham? Itulah kehebatan ayat Allah. Ayat Allah bukan abang, bukan. Abang cuma perantara doang. Maka kalau dibilang abang, oh abang orang sombong. Sombong apa ini ya? Bingung. Padahal bang kita, ya mutakabir. Hanya sombong hanya Allah. Cuma kita yang perantara. Ngasih ilmu kepada murid-murid, kepada orang. Yang bapaknya kena santet, ibunya kena santet, dirinya kena santet. Jadi kira santet nggak ada sekarang. Jangan kira nggak ada. Ilmu adat, ilmu santet, adat leluhur sampai kiamat dengan ilmu Allah, ilmu Islam tidak akan pernah hilang sampai akhir kiamat. Dah, oh, paham ya? Nah, lanjut. Ada Sandi Suwati dari Kalimantan Barat hadir Bang Haji. Alhamdulillah. Ada Muhammad Iqbal dari Korea Selatan hadir guru. Oh ya Iqbal, Korea Selatan, Tabang ya Alhamdulillah. Jalankan terus, kamu di negara orang, biar kamu bahagia, senang dunia dan akhirat. Ya. Kamu lagi merantau di negara orang, buat orang tua kamu, buat istri kamu, keluarga kamu, ya kamu jalankan. Hanya satu yang bisa menolong kamu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Abang hanya perantara, jalankan yang baik. Itu aja. Ada Liman hadir dari Malaysia. Ya, Liman, lanjutkan. Abang di Liman di Malaysia, jalankan terus. Mamal kemana Mamal? Mamal nggak ada kabarnya Mamal. Mamal ada nggak Mamal? Mamal. Abang kangen Mal. Ya, lanjut. Ada Helmi Gana Kamiswara Bogor hadir guru. Oke, siap. Alhamdulillah. Ada Faris hadir dari Malaysia. Ya, Faris, tetap tugas kamu obatin orang, bantu orang siapapun agamanya, kamu ikhlas redo, dikasih duit alhamdulillah, nggak dikasih duit kebangetan. Jadi kamu tetap sabar ya. Gak apa-apa, amalin terus, jalankan ya. Ada Ika murid dari NTT hadir guru. Bina izin buat guruku. Ya, Ika. Ya, Ika ini seorang wanita dari NTT non muslim yang belajar sama abang. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ika. Semoga Ika sehat selalu, sukses selalu. Ini non muslim yang yakin dengan ayat Allah, ilmu Allah, selawat. Ya, kenapa kok yang Islam tidak? Kenapa yang Islam kok tidak? Gitu. Kan lucu. Udah gitu yang Islam nyinyir lagi. Udah nggak belajar, udah nggak sedekah, udah nggak berbuat baik, nyinyir. Allahu Akbar, zolim. Eka, sehat selalu, sukses selalu ya. Semoga kamu bahagia juga dan akhirat. Dari Rizky Dwi, permisi Bang, mau tanya, kalau pengisian hodam mahar berapa ya? Ya, kalau pengisian ilmu hodam, abang yang ngisi ilmu hodam. Tapi kalau beli gelang dan tasbih Nagasari, ini yang abang pakai, pala Nagasari. Apa lagi ya? Nah ini, ya itu ada juga, yaitu bonusnya ilmu hodam Islam. Bonus ilmu hodam Islam. Dia nggak percaya dengan gaibnya Allah, kegaibannya Allah. Kalau dia Islam, berarti syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu tidak percaya dengan rukun iman. Ustaz, itu aja. Ya. Jadi bonus ilmu hodam Islam dan kegunaannya banyak insya Allah. Ntar abang kasih tahu orang-orang yang sudah berhasil. Orang-orang yang sudah berhasil. Ntar abang kasih tahu. Ada Effendi dari Serang hadir Bang Haji. Alhamdulillah.
Ada setan kober Jogja hadir. Minal Ya. izin wal faizin. Setan kober, namanya doang setan kober, hatinya tuh baik. Namanya setan kober, daripada namanya bagus tapi hatinya busuk. Ya, setan kober, sehat selalu, sukses selalu ya. Mudah-mudahan bisa ke Jakarta ya. Untuk abang, amin. Ada Muhammad RIJ, salam Bang Haji dari Menteng Atas. Ya, salam. Siapa? Muhammad RIJ. Muhammad RIJ. Anda tidak kata. Ada Soleh, Kabupaten Semarang hadir Bang Haji. Alhamdulillah Semarang ya. Semarang. Ada Pak Ali dari Singapura hadir guruku Bang Haji Ridwan. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga berkah, sukses. Ada Hartono Surabaya hadir Bang. Ya, Tono. Ada yang bertanya dari IG Bang. Ya, sekarang. Ada atas nama Akbar Repo. Hah? Akbar Repo. Oh, iya. Mau nanya Bang Haji. Boleh, silakan. Ilmu laduni itu apa ya Bang Haji? Jadi begini, ya Allah. Tadi. Abang singkat aja ya, kalau mau penjelasannya nanti WhatsApp abang. Ilmu laduni itu yang disebut ilmu laduni bukan ilmu mental-mentalin, ya, bukan ilmu hikmah, bukan. Ilmu laduni di zaman para wali, contoh Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Otista, beliau gurunya Soekarno, Presiden Soekarno, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ya, sedikit. Lalu muridnya ini belajarlah kepada Habib Salim untuk membaca kitab Quran dan kitab hikmah, kitab tasawuf atau kitab fikih. Sampai datang ke situ cuman suruh mijit doang, Habib Salim bilang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, datang ngaji suruh mijit, datang suruh mijit. Kata bapaknya ini anak, Tong, lu ngaji sama Wan Salim, apa yang diajarin? Enggak diajarin, Mbak. Suruh mijit doang. Ya udah ikutin aja, nggak apa-apa. Namanya guru, ikutin, suruh mijit nggak apa-apa. Subhanallah. Pada suatu ketika, ini bapak nanya dulu. Akhirnya ini anak si Entong ini ngomong, Habib Wan Salim, dulu manggil Wan Salim. Bapak nanyain, abah nanyain, ngaji apa? Coba kipasin jangan ke mulut, naikin ke atas sedikit. Ya, udah ditanya ngaji apa? Ya saya bilang mulut apa mijit. Udah. Mulut mijit. Oh gitu. Ya udah. Itu kitab semua. Berapa lemari itu kitab. Ambil salah satunya, kamu ambil salah satunya. Ambil, baca. Kata Habib Salim, oh ya Allah, baca. Wan, saya kan belum pernah ngaji, belum pernah baca. Cuma di mulut doang. Baca, bismillah. Dah, baca bismillah. Buka kitabnya, dibaca. Kaget. Kok bisa baca? Dan diam. Amalkan. Pulanglah ke rumah bapaknya. Pulang. Bapaknya nanya lagi, Tom, lo ngaji apaan? Belajar apaan? Disuruh mijit, menurut apa enggak? Mbak, sekarang Tom udah bisa baca. Mana coba buktinya? Oh, bilang di sono ini mau kaget.
Itu namanya ilmu laduni dari aulia Allah. Makanya ada hadis mengatakan al-aulia warasatul anbiya. Wali Allah itu penerusnya nabi. Paham ya? Dia tingkatan nih, ada makom itu tingkatan. Kalau makam kuburan, makomnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat cucu Nabi, sahabat Nabi, baru para ulama, para kiai, mohon maaf, Nabi, ya, cucu Nabi, terus sahabat Nabi, ya, lalu tabiin, wa tabiin, lalu aulia Allah, para ulama, ya, para wali, para ulama, baru para ustaz. Paham ya? Nah, jadi yang disebut ilmu laduni itu bukan ilmu mental-mentalin, bukan. Ilmu laduni, ada murid abang namanya pemborong, Pak Castra dari Cirebon. Nggak pernah sekolah, nggak pernah baca tulis, jadi pemborong. Dulu jadi kuli, cuman kerjaannya puasa, sholawat, sama istighfar. Puasa terus sholawat, istighfar. Pada suatu ketika kan nggak bisa tulis nih, dia bilang sama temennya, coba tulis nama gimana sih? Tulis aja deh, gudang garam, udah kita ya. Ikut tuh, gudang garam. Dan dipercayakan menjadi pemborong megang 60 nama orang. Nah, sedangkan dia nggak tahu tulis nama orang. Nama. Tapi karena sering puasa, sering zikir sholawat, sering zikir istighfar, Allah kasih itu ilmu laduni langsung dari Allah. Dan tidak ada orang sembarangan yang mendapatkan ilmu laduni. Paham? Kalau dia taat kepada Allah. Seorang istri patuh kepada suami, taat kepada Allah. Perhatikan kata-katanya. Seorang manusia patuh kepada gurunya, taat kepada Allah. Antara taat dan patuh beda nggak? Itulah yang disebut ilmu laduni. Yang tidak dia belajar, tapi dia dekat dengan Allah, dia puasa, zikir dan lain-lain, dia mendapatkan ilmu laduni dari Allah langsung. Tidak ada orang yang tukang mabok, ya, tukang hianat, tukang menghina, tukang zolim, tukang zina, penjudi, dapat laduni dari Allah. Berarti Allah tidak adil. Paham tadi yang bertanya siapa? Lupa. Ya udah, ya, itu disebut laduni. Ya. Lagi Dari Alan Biro. Alan Biro. Ya. Ada Assalamualaikum. dari orang nyinyir nggak? Ada, sebenarnya ada ya. Ada dari grup siapa? Hah? Ada grup siapa? Ada grupnya, dari grupnya Anu. Islam Merah atau grupnya siapa? Dari Anu. Ya. Mau apa enggak? Nggak usah, ntar Pak. Nggak usah lah. Ntar taruhnya apa emosi. Ini
Ini yang bacakan ini anak yatim abang, takutnya abang emosi. Dari Alan Biro, Assalamualaikum guru. Jadi gini aja, kepada yang di Instagram dan YouTube, yang bertanya, nyinyir dan menghina, WhatsApp abang 0812894 kali 68. Kemarin ada 3 orang. Kemarin sih udah lama sebelum puasa, belum lebaran. Wah, menghina, abang video call, set, mukanya gelap, muka abang ada. Lu banci kaleng, muka lu mana? Muka lu mana? Lihatin sini. Lu menghina gue, keluarin muka lu, banci kaleng. Ditutup langsung. Kalau dia gentleman, bukan banci kaleng, bukan apa, dia kelihatan bang. Itu hebat. Itu. Itu baru bagus. KTIJ, teleponan sama abang, buat apa video call, itu baru gentleman. Ketemu langsung muka sama muka, sama Ustadz Ujang, ya kan, sama Kesemuroso, langsung tuh video call, itu baru bener. Kalau ngumpet, diumpetin mukanya gelap gini, berarti kan banci, takutnya taman lawang, ya kan, cemen, kata orang ini cemen, itu. Kan, jadi kalau mau nanya mau apa, video call langsung video call. Ntar abang sensor, kalau sensor cari mukanya dari mana, ke Mabes Polri, ke Polda, itu aja. Ya. Karena kan kamu nggak tahu siapa abang kan, sebenarnya kan nggak tahu, taunya cuma dukun lah, spiritual lah, ya kan, tukang obat, ya kan, itu dukun membawa apa agama. Ya kan, berkedok agama. Sekarang begini aja. Sekarang gampang deh. Simpel gini aja. Bukan seorang spiritual. Mas Bambang ini bukan spiritual. Terus dia buka pengajian, buka sholawatan, pengajian apa semua. Bambang berkedok agama. Hah? Lu berkedok apa? Tidak. Ini udah mau kedok agama. Makanya kalau ngatain abang dukun berkedok agama, yang ngomong itu orang bego, orang goblok, orang tolol. Nih, kalau gentleman ketemu, kapan datang? Atau ketemu di luar, dari sini. Nih di sini kan kandang, di luar aja. Ayo, tuh, begitu baru laki-laki. Mungkin gentle, bukan banci, pakai rok aja udah besok. Pakai rok. Tuh ya. Tuh ya, oke, lanjut. Sekarang orang baca sholawat. Bayangin bang. Orang baca sholawat, tawasul apa ya. Masih dibilang jempol tuh begini, sama apa dukun berkedok agama. Kita bukan dukun, kenapa kita marah? Sebenarnya kan, ya itulah netizen ya. Kita main di YouTube ya biasa. Karena kita terkenal, ya kan? Karena abang ini artis legend pemburu hantu 2003-2007. Kamu belum jadi YouTuber, abang udah masuk TV, udah jadi artis, gitu loh. Paham? Nah, praktek dari tahun 85 sampai sekarang, berarti dia 36 tahun. Jadi waktu pemburu hantu bang, itu masuknya ke manajemen, marketing, di email, dihujat ya apa, kita kagak tahu, kalau masuknya ke manajemen, cepet. Terus sebagian ada yang masuk ke kita juga sedikit gitu loh. Begini, Pak Sirik, begini, pokoknya. Kita video call nih, kita musik, nggak berani. Lu di mana ketemu? Lu orang suci, lu orang hebat, gitu. Kita video call nggak berani. Berarti kan masih kalah. Nah jadi gini, jadi begini ya. Manusia hidup dari semenjak lahir sampai dia wafat itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia hidup mau kita kerjaannya baik atau tidak, orang akan benci, orang akan hasut dan sirik. Ya,
Paham ya? Kalau nggak mau dihasutin, disirikin, dibenci, tinggalnya di hutan. Yang sirikin monyet, ular, kambing. Jadi dia. Kenapa? Kembali kepada zaman Rasulullah SAW bahwa Rasulullah dihasut, disirikin, dibenci, difitnah, dizolimi, dilempar kotor, dilempar tai. Sabar nggak? Tapi kita Nabi bukan. Bukan. Orang sabar bukan pantatnya lebar. Orang sabar ada di mana. Tapi kita manusia kadang ini bang, bukan ada batasnya. Hilafnya ini manusia ini ada nafsunya. Nah, setan masuk, lawan, perang. Cuma kita tetap istighfar. Assalamualaikum guru, dari Alan Biro. Alan? Iya. Oh Alan ini. Murid. Ya Alan Murti ini Pak, pelabuhan Ratu kalau nggak salah. Akhir-akhir ini saya sering gelisah dan nggak bisa tidur. Saya belum bisa mendeteksi apa karena belum puasa ya guru? Enggak juga. Enggak juga. Kamu gelisah karena ada pikiran. Ya, karena pikiran begini. Kan abang sudah bilang, kalau ada apa-apa WhatsApp abang, kalau kamu gelisah, kalau mau kenapa. Nah, nanti abang kasih nomor yang Deden. Ya, nomor Deden, nomor orang-orang yang sudah buka praktek, yang sudah bisa ngobatin orang, kamu bisa tukar pikiran juga selain kepada abang. Tuh ya. Jadi kamu ini sebenarnya pikiran aja, banyak pikiran, akhirnya gelisah dan lain-lain. Nah, untuk memperdalami ilmu itu, kamu harus sering-sering tukar pikiran kepada kakak guru kamu. Kalau bahasa Cina itu apa perguruan apa? Bapak suhu. Kakak guru. Oh, kakak guru kan? Enggak, kakak, bukan suhu, bukan guru. Senior, kalau bahasa senior ya. Ya, jadi itu kan. Jadi nanya nanti sama Pak Deden gitu kan. Nih, itu ya. Jadi kamu mesti tenang dan amalkan sholawat itu yang baik, amalkan dan alifahnya amalkan ya, dengan zikir, konsentrasi, baca, tarik nafas, baca, tarik nafas, baca, gitu, ya. Insya Allah kamu nggak ada. Nanya nanti langsung sama abang ya, di WhatsApp abang, insya Allah. Lanjut. Dari Sarino, asal Cilacap. Minta ijazah sholawatnya bang. Ya, oke. Ya, kamu WhatsApp abang 08128 ijazah sholawat abang kasih nanti ya. Abang kasih langsung nanti di WhatsApp ya. Karena ratusan yang minta ijazah sholawat abang. Sholawat itu khasiat dia untuk penolak teluh, untuk pengobatan. Orang yang menyantet kita berbalik. Orang yang susah jadi senang. Yang belum berjodoh jadi berjodoh. Sholawat. Abang bisa kasih testimoni. Jadi ada yang ngomong gini. Nih ada netizen nyinyir. Netizen monyet apa binatang nggak tahu deh. Netizennya yang nyinyir ya, yang nyinyir, yang jelek. Gitu ya kan. Bahwa bukan sholawat, bukan ini. Gitu ya. Nah, makanya ada itu sholawat dia dikasih. Buktikan. Ya. Sekarang gini aja, ada yang bilang gini. Kalau hanya jawab masalah jodoh, Bang Haji belum punya jodoh. Ya. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu abang ngomong abang sombong kamu. Abang punya bini, punya istri. Paham? Ya. Demi Allah, demi Rasulullah, abang punya istri.
abang punya istri. Karena ada yang nyinyir nih, wah ngomongin masalah jodoh, jadi belum punya jodoh, belum punya bini, ya Allah. Ya, mau disumpah ya, abang punya istri demi Allah demi Rasulullah. Paham? Kalau nggak percaya datang kemari, kalau abang kenal istri abang. Mau istri mana? Istri satu, kedua, ketiga. Mau yang mana? Ya, tuh. Jadi makanya abang bisa memberikan ilmu kepada orang-orang yang belum dapat jodoh atas izin Allah. Abang cuma perantara doang kok. Sekarang kita nih mau ke Tangerang, naik motor, ya abang motornya, tujuannya Allah. Perantara aja. Ngomong dulu haus. Ya, lanjut. Lagi ya. Oke, yang hadir ada Alan Biro dan Ciamis, guru hadir. Ya, Alan. Lanjutkan, Alan. Yang hadir nambah apa enggak? Yang itu, yang nonton. Mbak. Nambah 20. Ya. Abang kasih tahu kepada kamu, murid-murid abang ya. Abang kasih saran kepada murid-murid abang yang belajar VIP. Jangan tidur sebelum jam 12 malam. Tidur lewatkan jam 12 malam. Karena telur santet datangnya jam 12 sampai jam 3 subuh. Asar mau masuk maghrib. Maghrib ke Isya. Ingat itu. Lewat jam 12 itu. Paham ya? Kalau malam Jumat kamu sunnah Rasul, lewatin dulu jam 12 itu. Udah sunnah Rasul, baru mandi hadas, baru tidur. Baca lagi. Oke. Lanjut. Ada Jejak Wali Banten hadir Kang Haji. Ya. Jejak Wali. Terima kasih. Banten. Alhamdulillah. Dengerin ini kantuk masih protein pakai ini enggak? Ada Yusuf. Nggak pernah sebabnya. Kalau paran sering belajar dengerin ya. Ada Yusuf hadir dari Tebet Bukit Duri. Siapa? Yusuf Bukit Duri hadir Bang Haji. Yusuf Ya. Yusuf Bukit Duri. Ucup ya, Ucup. Oh ya, alhamdulillah. Yusuf. Ada Ali Soekarno, nasi goreng Pak Karno hadir Tangerang Bang Haji. Apa? Nasi goreng. Bukan nasi Ali namanya. Soekarno. Ali Soekarno. Ali. Bang Ali Soekarno. Ali, ya Ali. Tadi kan juga komennya Ali. Semoga berkah. Amalkan sholawat. Ya biar sukses, maju dagangannya ya. Lagi. Ada lagi. Ada Rio Ferdiansyah hadir guru. Ada Rio Ya, Ferdiansyah. Rio. Ya. Dari Rahmat. Bang Haji, kasih ijazah bagaimana meluluhkan hati cewek. Salam dari Kedungeran, Ayah Bagol, Bang Haji. Wah. Nah itu Muridnya murid Bang Bagol. Rahmat. Ya. Rohmat. Ya murid Bang Bagol ya. Kalau untuk meluluhkan hati wanita itu ada nanti WhatsApp abang aja ya. WhatsApp abang.
jangan ngomong di sini gitu loh ya. Nggak boleh abang ijazahkan di sini. Tapi jangan kamu buat main. Kalau kamu buat main itu cewek, kamu akan hancur. Kamu akan hancur. WhatsApp abang aja 08128 94 kali 68. Terima kasih. Ya. Salam sama Bang Bagol, jawara silat di Gedung Herang, Kemang 3. Kemuning 5 ya. Salam sama guru kamu Bang Bagol. Ada Ilham Hidayat, Sumatera hadir guru. Sumatera Barat hadir guru. Ada Linusana dari Blitar hadir guru, semakin mantap belajar ke guru. Amin. Siapa? Linusana. Alhamdulillah. Karena abang mengajarkan kepada murid-murid yang belajar ilmu hikmah, ilmu hodam, untuk pengobatan dan lain-lain, itu tidak main-main, demi Allah tidak main-main. Ya, tidak pakai sulap, trik, laduni tidak. Ya abang puasa 1 tahun, puasa gila 1 tahun, gak main-main. Sedangkan kamu dengan belajar cuma bayar 1,5 juta untuk sedekah yayasan, ya, untuk makan ini semua. Ada yang bilang, kok sedekah ditarifin? Itu orang yang ngomong orang goblok, orang bego. Kenapa orang bego, orang goblok? Berarti dia tidak pernah belajar. Sedangkan anak abang pesantren itu bayar 7,5 juta belajar pesantren karena ilmu itu mahal. Tapi aku tidak jual ilmu. Karena apa? Kerja sama Allah. Kerja sama Allah. Ada rezeki yang datang sendiri, ada rezeki yang kita cari. Abang berburu ke sana kemari, 50 buru ke sana kemari. Emang nggak pakai duit, pakai daun. Bensinnya pakai kencing. Kan kagak. Datang ke guru, bawain kopi, gula, rokok, apa beras, duitnya kagak minta. Kagak, coba kita bawain semua itu. Namanya di kampung, ya kan? Lebih penting itu. Jadi kalau guru abang tahun 80 itu memang nggak minta duit. Demi Allah nggak minta duit. Tapi kita murid punya otak, punya hati. Makanya bawa beras, kopi, gula, rokok apa. Ntar kasih lagi bininya, guru nggak minta. Nah, itu jauh sampai ke Bali, sampai ke Tasik, sampai ke Banten, Surabaya. Belum ongkos, bensin pakai mobil. Makanya hanya orang-orang yang goblok dan bego dan tolol, ya, yang mengatakan menjual ilmu, menjual agama. Besok masuk tol bayar, kencing bayar 2.000. Astagfirullah. Ya udah, capek kalau ngomongin orang bego tolol otaknya nggak nyampe, netizen yang bego tolol otaknya nggak nyampe, capek. Sekarang yang bertanya ilmu aja deh. Ya kan? Itu aja. Kalau kalian netizen yang tidak suka sama abang, alhamdulillah. Kalau kamu laki-laki, kalau kamu bencong, kamu perempuan, ketemu abang, datang ke rumah abang, datang kemari. Atau kita ketemu di luar. WhatsApp abang, nomor abang ada. Itu aja, baru top kamu. Top. Hebat kamu. 1000 jempol gini nih. Itu aja. Itu aja. Ya. Kalau ngomong cuma di netizen ini udah biasa lah. Ya. Itu akun palsu. Aduh, malu.
kalau murid-murid abang yang membalas untuk membalas komen-komen kamu, itu murid abang beneran. Akunnya akun beneran, itu baru laki-laki. Sampai nantangin, murid abang sampai nantangin tuh yang akunnya palsu. Ketemu gue loh, Didin. Ketemu gue loh di mana gini, itu murid abang. Itu akunnya beneran, bukan akun palsu. Itu baru laki-laki. Gitu. Belum deden lagi. Gitu. Belum PRD. Bang Haji, ilmu batin apa bisa membocorkan ban dengan dibatin hati? Kamu lucu deh. Kamu kayak pelawak. Kamu udah ketawa. Ulangi. Nggak biar lucu nih, nggak masalah. Kita nggak boleh marah. Bang Haji, ilmu batin apa bisa membocorkan ban dengan dibatin hati? Oh, jadi gini. Oke. Ilmu batin apakah bisa membocorkan ban dengan ilmu batin? Bisa saja. Bisa. Dan gampang. Siapa namanya? Rohman. Yang bertanya, sebutkan nama. Misalnya Desmond, URD dari Jakarta Timur. Sebutin ya. Gampang jawabannya. Jadi, apakah ilmu batin itu bisa membocorkan ban? Bisa. Bisa banget. Gampang. Cara gimana? Di batin. Yang disebut batin ini. Di batin. Kata setan, ntar di batin, ntar gue mau bocorin bannya pasti. Di batin itu. Setan. Udah. Dengan ilmu batin, datengin tuh motor, kepesin bannya. Tusuk. So, kepesin. Selesai. Itulah yang disebut ilmu batin untuk menghancurkan, untuk membocorkan ban. Benar nggak? Itu namanya ilmu batin. Kan bicara batin. Ya Allah yang batin. Nah ini rahasia nih, nggak bisa dibawa di sini. Naluri, insting. Yuk. Orang yang ngadu domba, Islam merah, anggota Islam merah, anggota TIJ, versinya, ya, yang mengadu domba, nggak usah disebutin. Biar nanti Islam merah WhatsApp abang WhatsApp dia. Nah, biar TIJ WhatsApp abang WhatsApp dia. Tolong adikku TIJ WhatsApp abang dibalas, itu aja. Itu aja. Ya. Bang, saya pernah baca ilmu batin di hati. Terus saya bayangin ban saya bocor. Akhirnya bocor beneran, Bang. Makanya di situ. Kenapa bisa seperti itu? Pada saat kamu ngomong di batin, ban saya bocor nih. Batin nih. Berarti sudah sukuzon kepada Allah. Perhatikan nih, ini tadi kita tahu. Ban saya bocor. Berarti kan menjelekkan Allah secara langsung. Karena Allah yang menyelamatkan kita. Paham? Nah, makanya kita nggak boleh tuh. Pada saat kita ada bisikan setan, ban saya bocor. Enggak. Tuh, jawabnya enggak. Pada Allah. Enggak jadi bocor. Paling orang yang bocor. Gitu. Doang. Iya.
Jadi makanya mesti dilawan Ustaz. Karena itu bisikan setan. Pokoknya sesuatu apapun yang bisikan batin itu yang jelek, itu setan berbicara. Ingat. Makanya Bang ajarkan tadi kan, bisikan setan mana, bisikan Allah yang mana, kita bisa bedakan. Nah, bisikan Allah kita ada di itu rahasia. Capek? Nggak, ngantuk. Apa nggak ngantuk? Punya duit buat kamu. Pikir, Allah, pikir. Ya. Yang lagi. Bang Haji, gimana kabar Ustadz Guntur Bumi sekarang? Ya. Saya dari Sumedang. Ya. TB Vinsa Ginanjar. Alhamdulillah ada YouTuber yang menghina UGB, UGB memang murid abang dulu. Sekarang dulu dia berteman dengan Ustadz Jepri bisa Fatihah. Dan dia memproklamirkan bahwa saya keluar dari pembunuhan. Paham ya? Dan dia, UGB, sekarang menjadi pendakwah. Dan sekolah lagi, kuliah lagi di PT IKI, ya, mengambil dakwah. D3 apa sih? Kalau itu sih, kan kalau kuliah. Satu bang. Sarjana, ini D3, ini apa nih? Enggak. Ya. Sekarang ini menjadi dakwah, tidak melarik, tidak ke spiritual, tidak pengobatan. Paham ya? Makanya ada YouTuber yang ngomong UGB begini jelek, begini. Semenjak dia keluar dari penjara 6 bulan dan dia salah pengobatan dengan penipuan, dengan belatung, dengan coa, apa nggak ngajarin itu ya. Penjara dia tobat dan sadar, keluar sekarang ini menjadi pendakwah dan kuliah lagi agama. Nah, kamu yang menghina UGB, apa kamu habis Quran? Apa kamu penceramah? Apa kamu bisa baca Quran? Ya. Paham ya? Jadi bukan abang bela, enggak. Pada saat dia itu abang benci. Karena abang tidak mengajarkan untuk pengobatan penipuan. Ya. Sehingga Allah marah, Allah hukum kepada dia. Tapi sekarang dia itu masih Allah subhanallah. Dakwah dan ceramah, dakwah yang baik-baik. Kalau kamu masih ngomongin UGB, berarti kamu goblok, bego, tolol. Contoh ya. Contoh. Kita lagi ngomongin orang nih. Ngomongin Ustadz Jenal. Ustadz Jenal dulu begini, bagaimana. Hancur, udah jelek. Katanya Ustadz Jenal lagi sholat. Allah. Yang ngomongin kagak sholat. Yang ngomongin jelek dia kagak sholat. Menghina Ustadz Jenal kagak sholat. Kamu tanggung dosanya Ustadz Jenal pada kamu. Hati-hati kamu. Tidak semua orang itu dulunya jelek, terus akhirnya jelek. Tidak semua. Dulunya jelek, bisa akhirnya baik. Paham ya? Kalau nggak paham, ngaji lagi. Ya. Sekarang UGB itu tidak ngobatin orang, tidak jadi spiritual.
Tidak jadi dukun cabul, dukun palsu, dukun apa enggak. Dakwah dengan istrinya. Dan sekolah lagi di PT IKI mendapat gelar dalam dakwah. PDI apa sih Pak? Apa sih gelarnya itu? S3 apa S2 apa S1? Ya. Ya, diploma. Itu. Jadi kalau ada orang yang masih menjelekkan dan menghina UGB, berarti orang itu bego, tolol, dan tidak mengoreksi dirinya, dan tidak mengkaji dirinya. Gampang gini, gampang gini aja. 1, 2, 3. Udah 3 jam setengah nih Abang ngomong. Ya, gampang gini aja deh. Ya, abang mantan preman, mantan bajingan, mantan setan. Sekarang pun bisa jadi preman, bisa jadi bajingan. Sekarang pun, walaupun mantan. Masuk penjara, nusuk orang pernah, membunuh orang pernah masuk penjara. Ya, seandainya nih, dulu itu dulu. Sekarang abang zikir sama Allah, abang taubat, abang bersolawat, puasa. Nah, ini orang nih yang benci sama abang masih ngomongin orang jelek, masih ngomongin abang jelek. Rembo, balak begini, ngapain? Padahal lagi abang nih mana boleh sholat. Allah, Sayyid Allah. Nah, yang ngomongin kita nih, paham? Nggak sholat, nggak ibadah, nggak sedekah, nggak apa. Dosanya kita, dia tanggung. Dosanya kita, dia tanggung. Boleh tanya kiai mana deh, ulama mana, habib mana deh. Kalau abang salah, abang pesankan lagi. Gitu ya. Abang ngomong nggak marah, nggak. Memang modelnya begini. Karena dulu bekas preman jalanan, tidur di kolong jembatan, tidur di atas jembatan, mabok, dagang ganja, dagang obat, abang mantan preman. Tapi bisa jadi preman lagi, bisa. Tergantung keimanan. Apa abang harus jadi preman lagi? Tukang todong lagi? Tukang tusuk lagi? Tukang mabok lagi? Tukang gorok leher orang? Apa harus begitu? Hah? Jangan. Karena abang ini mau mati, mau wafat. Kamu pun bakal mati dan wafat. Calon camat, calon mati. Nah, seperti itulah UGB sekarang. Bukan abang belain. Demi Allah abang belain. Memang dia murid abang. Tapi abang sekarang gini aja deh gampangnya. Ya. Kalau kamu Islam, kamu pernah hadir di majlis taklim. Majlis taklim ngaji fikih, hukum Islam atau tauhid. Ngaji. Kata guru ngaji begini. Kamu jangan judi, kamu jangan zina, kamu jangan minum mabuk alkohol ya, haram. Homer itu haram. Ini nggak ngaji. Pulang muridnya judi lagi, zina lagi. Yang salah siapa? Muridnya. Hah? Murid. Bukan gurunya yang salah, karena guru sudah menjelaskan. Ini ada yang nyinyir. Oh, waktunya gurunya UGB, gurunya KPR, gurunya UGB. Nggak sadar, orang itu kan bisa berubah. Deden dulu, tukang mabok, tukang bacok orang. Ustadz Rahmat, tukang bunuh orang dulu, sekarang sadar, zikir sama Allah. Kamu jelekin, pada saat kamu jual begini, kamu tahu dosanya di hadapan Allah. Berarti suuzon. Berarti belum bisa Bambang dulu motong kuping
Motong kuping manusia ada pokoknya. Ini orang gila semua ini. Ini motong kuping. Preman, bajingan, setan ini. Belum ustaz lagi. Mau dibongkar. Hah? Paling tinggal nangis, dia nangis kalau umur nangis, ya Allah, kemarin motong kuping orang, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Ada satu. Paham ya? Jadi janganlah menilai orang itu hanya dari luar. Kamu belum tahu dia ke depannya. Pada saat tahun kan 2021. Pada saat kamu kenal dia tahun 2020 seandainya. Gila, setan. Penjudi, pemabuk, apa semua tukang tipu, dajjal udah. Tahun 2020. Pas tahun 2021, apakah kamu tahu dia sudah sadar dan tobat? Emang kamu Allah? Emang kamu Tuhan? Emang kamu tahu dia sudah sadar dan tobat? Tidak tahu kan? Jadi jangan bicara seenak perut kamu. Padahal dia sudah sobat. Pada saat sekarang kamu ngomongin dia, Ustaz Rahmat dulu, tukang begal orang, tukang matiin orang, minta jatah, preman gue mau bak gue. Ini Ustaz Rahmat, dia tahu kok. Kelihatan nggak kamu? Ustaz Rahmat. Ini Ustaz Rahmat. Ya. Tukang begal, tukang bunuh orang, tukang nyari duit ini jatah. Ini tahun 2019 ya. Sekarang 2020 ya. 2020 deh. Terus kamu jelekin dia terus nih. Itu dia tuh. Kamu begini. Padahal lagi puasa. Karena kamu nggak tahu. Itulah bahasa guru ngaji abang. Kamu, Haji, hati-hati kamu bicara. Hati-hati kamu bicara kepada musuh-musuh kamu atau orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Kenapa? Pada saat waktu itu kamu bicara, menjelekkan dia, menghina dia, padahal dia sudah sadar dan taubat. Dia lagi sholat, kamu lagi ngomong. Kamu tanggung dosanya dia. Kamu dosa. Karena Allah yang memberikan taufik hidayah. Allah yang memberikan taufik hidayah. Dan kita tidak tahu taufik hidayah itu kepada siapa ya. Dan kapan waktunya kita tidak tahu. Ya, jadi netizen yang jawara, yang gentleman, yang laki-laki bukan baju kaleng. Kalau mau ke Jatinegara, beli baju, handphone, apa semua gratis, makan ya. Kasih tahu aja, nah, Ustaz Rahmat. Ya. Ya, tuh, paham ya? Dari mana yang jawab? Ya lagi, biar paham nih. Ada dua. Asun-asun. Asun-asun. Iya, namanya asun-asun. Wasan-san. San murid. Bang Haji mau tanya, kalau kita berendam di air laut itu gunanya buat apa ya Bang Haji? Makasih Bang Haji. Jadi ada satu ilmu yang disebut mandi kungkung atau mandi kungkung. Apa? Kungkung.
Ya kungkung kayak pokoknya direndam nih, mandi ilmu. Ya. Kalau di laut boleh, di kali boleh, di rumah boleh. Saat itu mandi kungkung. Itu ilmu adat, bukan ilmu Allah. Jadi ilmu adat sama ilmu Allah tuh sampai kiamat tidak akan pernah hilang. Paham ya? Terus pertanyaannya, apakah saya boleh? Ya kan? Hah? Apa gunanya, buat apa ya guru? Ya, apa gunanya dan apakah saya boleh mandi di laut ini? Ya, kalau dalam ilmu adat boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Asalkan kalau abang pernah ngobatin orang yang stres, yang ilmunya kegedean, ketinggian, akhirnya jadi gila, abang mandiin di laut. Mandiin di laut. Bacain ayat Allah, ruqyah. Ya, boleh. Itu dengan ayat Allah. Diancol. Kan? Nah, kalau di luar ayat Allah, Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Itu ya. Oke. Batik. Mulut. Minum. Pengokin aja itu belakangnya. Nengok. Yang ada panas. Yang ke atas. Nah, pintar. Ustaz Rahmat pintar. Lanjut. Ada Angga Tes Mental. Assalamualaikum Bang Haji, mau tanya ilmu kodam menurut Islam. Hah? Ilmu kodam menurut Islam. Ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Di zaman Nabi Sulaiman, seluruh makhluk, seluruh binatang, jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa tadi? Ilmu kodam menurut Islam. Ilmu hodam menurut Islam. Tergantung ilmu hodamnya apa. Tergantung ilmu hodamnya apa. Kalau hodamnya siluman, jin kafir, haram. Kalau hodamnya itu jin muslim, hodam ayat Allah. Perhatikan, ayat Allah itu alif, ba, ta, sa. Itu ada hodam malaikat yang Allah berikan. Alif. Nah, arti hodam itu apa dulu? Biar kamu paham dulu. Arti hodam bahasa Arab berarti pembantu. Hodam pembantu laki-laki, pendamping laki-laki. Kalau di Arab, kalau di TKW. Hodama pembantu perempuan. Makanya di Arab, di Mekah itu ada masjid jin. Ada masjid jin. Paham? Nah, hodam ini terbagi beberapa. Ada hodam ayat Allah muslim, ada jin muslim, ada jin kafir, ada hodam siluman. Yang mana kamu? Kalau hodamnya jin muslim, hodamnya ayat Allah, boleh. Bolehnya maksudnya bagaimana? Bolehnya maksudnya gimana? Boleh berteman, tapi tidak boleh tunduk dan sujud kepada hodam siapapun. Kepada jin siapapun. Haram. Kita tunduk dan sujud kepada Allah dan Rasulullah. Makanya kayak Nabi Sulaiman. Seluruh makhluk, seluruh jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Makanya Ratu Bilqis, anaknya Raja Jin, tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Nabi yang paling kaya dan seluruh makhluk tunduk pada beliau. Penting. Tuh, Bapak. Yuk, lanjut. Ada Eki Musa Putri. Assalamualaikum Bang Haji.
Jam 2 kita stop ya. Gimana Untuk caranya? 4 jam. Gimana caranya menangkal serangan batin bang? Saya sering kali kena serangan batin bang, sekali dada. Terima kasih bang. Ya. Serangan batin apa serangan telur? Ini perempuan ya? Iya, perempuan. Perempuan. Jadi serangan batin dan serangan telur itu beda. Serangan batin mungkin di malam minggu atau malam sekarang nih cowoknya nggak datang. Jadi serangan batin sakit batin. Oh, Asap kali ya. ya nyesek. Nah, itu. Kalau serangan guna-guna telur beda, bukan batin. Serangan santet sakit. Tapi kalau serangan batin itu obatnya cuma gampang satu. Ambil wudhu, duduk, sholat hajat, kamu baca Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas, karena air kursi 3 kali tahan nafas, baca. Dan kamu jangan bayangin muka cowok kamu bayangin muka abang aja, insya Allah hilang sakit batin kamu, paham ya? Maksudnya bayangin muka abang maksudnya apa? Bukan begitu. Maksudnya apa? Biar dialihkan gitu. Kalau bayangin Ustaz Rahmat nggak ganteng, ya kan? Bayangin abang masih ganteng dikit gitu kan? Apa anak yatim abang tuh balikin ke sono. Apa Deden? Bayangin muka Deden. Gitu. Bayangin Bambang, rusak tambah. Kacau. Namanya sek ya. Bayangin Ustaz Jenal. Ya, bisa juga sih. Lanjut. Itu aja obatnya. Jam 2 ya. Jam 2 tepat kita stop ya. Karena abang capek, lelah, juga. 4 jam. Dari jam 10, 1, 2, 3, 4. Ada Rohmat Channel Bang Haji Ya. yang bertanya, Bang Haji, bawang putih ditaruh Bawang putih. ditaruh ke bawah bantal, itu kegunaannya buat apa ya bang? Oh. Saya lihat di YouTube, apa bisa buat ilmu pelet? Oh. Jadi gini. Itu ilmu adat, bukan ilmu Islam. Ilmu Islam itu tidak pakai bawang putih, tidak pakai ini, tidak pakai ini. Tapi dengan ayat Allah dilihat. Nah, kalau bawang putih taruh di bawah bantal itu buat pelet, itu tidak pasti, tidak manjur juga. Ya. Bawang putih itu kamu ke dapur, masak Indomie, potong bawang putihnya, kasih telur, kasih ini sama bawang merah buat makan. Jadi bawang putih itu kalau dibilang di dalam taruh bantal itu buat pel, tidak. Itu ilmu adat. Ya mungkin bawang putihnya ini dibacain Hong Jabar Hong, tukang sulap, tukang bohong, kamu tukang bohong, seandainya gitu. Taruh di bawah bantal. Ya terserah, sah-sah terserah. Itu aja. Jadi bawang putih itu bukan buat ilmu pelet ya. Oke, itu aja ya. Bang, Ya. tolong doakan saudara kita di India yang sedang mengalami masa pandemi Ya. yang luar biasa, Bang. Oke, benar. Ya, mari saudara semua kita doakan di India, saudara kita yang Muslim maupun non Muslim di India, yang Hindu, semoga dijauhkan dari COVID-19 dan semoga diangkat penyakitnya semua muslimin muslimat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kubur. Doain satu lagi siapa? Sampai sembuh udah. Betul. Kan kita sampai ngomong kalau memang pemerintah buat kita berangkat. Kita buat ngisi tentara
Jadi gini, kalau Palestina itu, kalau sampai pemerintah manggil abang untuk mengisi orang-orang yang kebal tembak atau apa, ya, abang siap. Demi Allah abang siap. Abang siap. Dan berangkat membantu ya. Kita berangkat siap. Tapi kan nggak mungkin. Kalau sampai kita yang berangkat spiritual, berarti menjatuhkan TNI dan Polri, menjatuhkan Kemenham. Gitu loh, paham ya? Tapi kalau untuk mengisi abri-abri, ada yang ngomong tuh, selang merah, kenapa nggak ngisi aja ditembak waktu di Papua gitu. Emang lu tahu gue ngisi abri-abri buat berangkat ke sono, ke Aceh, ke Papua, ke Aceh tahun 2004. Emang lu tahu? Kan nggak tahu. Itu rahasia kode etik. Nggak bisa kita keluarkan. Seperti Gus Samsudin ngisi TNI, itu nggak boleh kita keluarkan. Itu kode etik. Emang lu tahu kan kagak? Ya. Sampai ada Kopassus yang berangkat ke Aceh tahun 2004. Ngisi ilmu badan ke abang, sekarang masih hidup. Ke Aceh. Dulu melawan GAM. Ya kan? Emang tahu? Emang mesti abang ngomong? Kan kagak. Gitu. Karena kode etik spiritual itu tidak bisa membongkar pasien-pasiennya. Sama kode etik ID, Ikatan Dokter Indonesia. Nggak boleh pasien sakit apa? Bapak siapa? Saya teman, nggak bisa. Saya keluarganya, ini Pak sakit begini. Kan begitu. Sama spiritual juga seperti itu. Tukang ngobatin, karena kamu mau ganti aja tukang ngobatin kan. Nggak spiritual, nggak paranormal, paranoid, para edan, para waras, nggak mau ganti aja sekarang. Tukang ngobatin. Tukang sunat. Besok. Jadi nanti pasang iklan lagi sampai mati atau pasang iklan buat belajar. Nanti keadaan dukun santet masih beredar. Yang sakit karena santet masih banyak. Kita jadikan orang-orang yang menjadi spiritual sejati buat mengobati. Mau bayar mau enggak terserah. Makanya Abang bilang, demi Allah dan Rasulullah, ini jam 2 di malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang merasa dirinya kena santet, kena teluh guna-guna, datang malam Jumat jam 9 malam di sini. Gratis abang obatin. Ya, nggak pakai bayar. Ya, 3.000 per jam. Paham ya? Walaupun orang kaya kayak orang miskin enggak. Paham ya? Karena kamu nggak ngerti. Datang kembali. Kemarin di video ini sih yang waktu security live. Belum Jumat. Iya, yang waktu malam Jumat yang dia ngopi. Jumat pada apa? Ya, itu kan ada bukti. Makanya lihat buktinya. Malam Jumat yang kena guna-guna santet ini, yang security itu. Apa bayar? Kagak, nggak bayar. Cuma kasih duit. Bisa. Jangan dikit. Aduh ya. Ya, 8 menit, 9 menit lagi. Ayo, coba. Ada Arman Jayadi. Assalamualaikum Bang Haji, mau tanya, apakah kalau seorang murid terkena serangan gaib, Bang Haji juga merasakan murid yang terkena serangan gaib? Mulut kering. Apa? Enggak. Hah? Main game kalau capek. Pagi. Ya kan? Hah? Sekarang nih, gini. Ini anak abang, namanya itu Bagus Muhammad Ekal. Ya. Doakan anak abang biar menjadi orang yang berguna untuk kedua orang tua. Ini ibunya udah meninggal. Jadi berguna untuk orang tuanya,
orang lain, nusa bangsa dan agama. Begitu Amin. Bang, paham nggak Bang? Jadi biar berguna nih, biar jadi. Cuma cita-cita mau jadi polisi, itu ya, jadi polisi. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya, pertanyaan apa tadi? Mau tanya, apakah kalau seorang murid terkena Ya, terkena serangan santet baik, terus gurunya kena nggak? juga guru juga merasakan anak murid yang terkena serangan gaib? Nggak. Jadi murid yang kena santet, gurunya belum tentu merasakan, tidak. Tapi pada saat gurunya ingat kepada muridnya dari hati, maka muridnya akan merasakan bahwa lagi ingat kontak batin. Paham ya? Nah, sekarang begini, seandainya gurunya meninggal, terus muridnya kena santet, apa gurunya di dalam kubur merasakan? Nah, jadi makanya tidak ada hubungan antara guru dengan murid apabila muridnya kena santet. Dia harus bisa ngobatin sendiri, percuma belajar. Makanya kan ada cara membuang guna-guna bagaimana dalam tubuh kita. Bagaimana kita ngobatin orang, kita kunci diri kita sebelum kita kena santet, kita kena balik. Kan begitu. Makanya orang-orang yang bukan spiritual atau pesulap yang tidak pernah dapat pasien yang kena guna-guna tidak mengerti bagaimana cara ngobatin orang kena guna-guna santet telu atau berbalik ke dirinya. Makanya ada teman abang yang ngobatin orang kena guna-guna muntah darah dia sendiri. Kenapa? Karena dia ngobatin bukan pakai ayat Allah, tapi pakai ilmu jin. Nah, yang diguna-guna, jinnya pangkatnya jenderal. Yang dia punya pangkatnya kopral. Entah darah. Jadi kalau mengaku dirinya bukan spiritual, nggak usah banyak mulut ngomong spiritual. Nggak usah banyak mulut ngomong paranormal dan lain-lain. Karena belum merasakan bagaimana ngobatin orang kena guna-guna santet telu. Makanya lihat di YouTube abang, bukan itu main-main. Kalau main-main, tuntut abang, tuntut aja abang, laporin polisi. Kalau itu main-main di YouTube abang, ya, itu. Yang lagi ngobatin ya, yang lagi ngobatin orang kena guna-guna. Ada yang ngaku, oh saya bukan spiritual, jadi saya nggak paham. Makanya dikasih tahu, biar paham. Tukang sulap, jadi dikasih tahu, biar paham. Gitu. Enak ini berteman, pada guna-guna tukang sulap sudah datang. Nih lihatin nih, abang ngobatin bener-bener dengan ayat Allah ilmu Allah. Nggak pakai bayar, gratis. Lihatin, videoin. Begitu enaknya. Ya enggak? Iya dong. Makanya abang pengen testimoni ya kayak di Kobuser itu, datang itu yang pernah pasien kita kena santet telu, kita ngomong secara jujur dan kita sumpah pakai Al-Quran. Ibu ngomong yang jujur ya, kalau ibu nggak selamat. Ngomong kayak di Kobuser bikin itu kontes. Podcast itu, ayo Bu, ngomong jujur Bu, selama ibu berobat begini itu cakep tuh ya. Oke, 1 menit lagi. Jadi kasih terakhir yang nyinyir Ada. ya, kasih satu aja kamu baca nyinyir. Dia dulu baca
Kasih satu aja. Dari Nailir Ridlo. Jangan sombong. Sejatinya yang bisa ngobatin orang itu hanya Allah. Ah, lu goblok, lu bego. Wa nunazzilu minal Qur'an, siapa namanya? Nailir, Nalir, dari mana? nggak disebutin. Firman Allah ayat 83 surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan ayat Al-Quran itu untuk semua dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sombong di mana, Bang? Dengan ayat Allah, karena kita yakin kita sembuhkan orang. Walaupun taruhan nyawa. Lu cuma ngomong doang, ngobatin orang kagak bisa, apa kagak bisa? Cuma komen doang. Hah? Apa lu selama lu hidup buat orang apa? Manfaat buat orang. Ada hadis mengatakan sebaik-baiknya manusia bisa berguna untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia bisa berguna untuk orang lain. Lu berguna untuk orang lain, kenapa lu cuma nyinyir doang? Apa sih kaleng? Coba lihat ntar ini itu, coba ini apa YouTube itu, pasti ini tuh, ya, apa konten palsu. Besok bilang sombong, orang lagi ngejelasin, lagi ngajarin. Ya mutakabir, kan itu dibilang dari tadi. Ya mutakabir, ya hanya sombong hanya Allah. Bang Haji sabar, jangan marah. Memang lo kata begini, bekas preman jalanan, tidur pinggir jalan, dan bisa jadi preman lagi. Bisa, tergantung keimanan. Tergantung. Gitu. You understand? No. Coba lagi, satu lagi deh nyinyir ya. Biarin tambahin tuh. Pemerintah. Ya ini bonus ya Bang. Ya bonus, jangan kita nggak bisa jawab lagi. Kita sangat banci. Udah dibilang, kadang-kadang memiliki status Allah yang Maha Penyembuh. Subhanallah. Mesti ngerti. Manusia itu yang perantara. Penyembuh Allah. Pengobat manusia, penyembuh Allah. Arti pengobat dan penyembuh itu beda. Perhatikan kata-kata itu. Pengobat belum tentu bisa menyembuhkan. Menyembuhkan sudah jelas pengobat. Dokter, tukang ngobatin, spiritual, paranormal, paranoid, para edan, para waras, itu syariat. Yang menyembuhkan Allah. Kalau yang hebat spiritual, yang hebat dukun, yang hebat para waras, paranoid, berarti ibu apa nggak meninggal loh. Nggak ada orang meninggal. Menggali kuburan nggak dapat duit, nggak ada yang mati nyari. Makanya ada ayat Allah di dalam surah Al-Isra tadi. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun itu. Jadi nggak ada dokter yang hebat, nggak ada dukun dokter yang hebat. Yang Maha Penyembuh hanya Allah. Pengobat dokter, tukang ngobatin, dukun spiritual, pesulap nggak bisa ngobatin. Pesulap nggak bisa ngobatin, cuma main-main doang, buat hiburan doang. Itulah harus biar paham nih. Ya, abang bisa langsung. Abang ngomong demi Allah ya Allah ya Allah, ya jangan sombong hamba ya Allah ya mutakabir. Cuman bicara hak-hak, batil-batil itu aja. Lagi yang nyinyir, satu aja nyinyir, satu gak bisa selesaikan. Tutup doa. Dari Ujang. Ujang Mustomi apa Ujang? Ujang Hacep. Ujang Acep itu tukang
tukang sayur apa, tukang bakso apa, spiritual apa, dukun. Situ kadang tahu hilap, tahu dosa, tapi situ masih aja buat dusta dan penipuan. Pakai segala ayat-ayat Allah, istighfar dan tobat Ji, mumpung masih diberi kesempatan. Ya, bagus Ujang tukang sayur, tukang apa ya. Sekarang lu puasa lu, hatam nggak puasa lu? Lulus nggak puasa lu di bulan Ramadan? Kaji diri dulu. Puasa di bulan Ramadan, lulus nggak 30 hari? Ya. Dan lu bisa ngurus anak bini lu nggak ngasih makan? Lu bisa cinta kepada ibu bapak lu nggak? Tanggung jawab. Itu dulu. Kalau bicara tobat, surga neraka bukan punya lu, Jang. Surga neraka bukan punya lu, Jang. Jang. Nah, gue lagi sholat, lagi puasa, lagi ini. Lu fitnah, lu nyinyir. Aduh, Jang, banci kaleng. Jangan beraninya ngomong di komen YouTube. Datang atau ketemu di mana. Begitu laki baru. Atau lu ngaji lagi, pernah pesantren enggak? Pernah ngobatin orang kena guna-guna enggak? Pernah lu satu anak yatim enggak? Janda-janda jompo pernah enggak? Yang ada janda-janda lu kawinin. Yang ada lu zina sama janda-janda. Lu udah benar. Emang surga neraka punya lu? Paham ya, Jang? Ini menurut aku juga ada yang namanya Ujang. Coba nih Ujang apa ya? Bukan. Enggak, Ujang ini. Ada bahasa Arab itu. Ujang Bahil. Ujang Dajjal. Ujang Kadrun. Ya, Ujang Kadrun. Ujang, paham ya, Jang? Kalau berani, WhatsApp Abang 08128 94 Ketemu Abang, miss call Abang. Video call sama Abang. Baru gentleman Jang. Nggak taunya akunnya, buka akunnya. Akun palsu. Aduh. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabb. Alhamdulillah. Ada banyak yang fitnah, zolim. Ya, kepada Abang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka Allah naikkan derajat Abang. Ya, bisa santunan anak yatim. Bisa ngasih saudara-saudara yang susah. Bisa bangun majlis taklim dan zikir. Atas apa? Atas hinaan, fitnah, zolim dan lain-lain. Itu. Karena Rasulullah SAW difitnah, dihasut, disirikin, dilempar di kotoran. Tapi kita masih kuat. Begitu Ujang ya. Kalau bisa Ujang tobat ya, jangan ngurusin orang lain, ngurusin diri sendiri ya. Sayang sama mertua, orang tua, cuci kaki buat ibu orang tua. Jang, jangan hidup jadi susah, Jang. Hidup susah, nganggur. Nggak bisa bersedekah. Itu Jang. Ya Jang, kepada Ujang dan lain-lain deh. Ujang Bahil ya. Ujang Bahil karena nama Ujang banyak. Murtabak juga nama Ujang ada. Ada di Pelabuhan Ratu, di Ciamis Ujang. Ya, jadi Jang. Oke. Cukup. Pusing. Ya. Cukup 2 aja. Ya, kita tutup. Jangan doa, mundur. Udah kelihatan semua ya. Udah ada mimpi udah. Enak. Udah. Tinggal sahur. Mundur. Udah kelihatan. Kita doa penutup yang dipimpin oleh Ustaz Dina Fikri ya. Udah kelihatan semuanya. Coba. Ini Ustaz Rahmat nih. Ya, sama kayak Ujang dulu nih. Mantan preman, mantan ini. Dan ini Mas Bambang juga sama ya. Belum pada tobat gitu ya. Dan ini semua nih. Itu ya, puterin itu. Ya. Jadi jangan merasa diri kamu paling hebat, paling suci gitu. Nggak usah ngajarin orang suruh tobat.
Disuruh tobat. Terus ini kagak tobat. Kita puasa, zikir, sholawatan, apa. Masa dibilang salah. Sholat jam. Berarti yang gila apa yang stres siapa ya? Kan begitu, gampang aja, logikanya gampang aja. Kalau kamu bisa bikin majlis taklim dan zikir, kamu bisa mengajarkan dan mengobati orang dengan baik, baru top. Abang cium tangan kamu, mantap kamu ujang bahir. Baru itu hebat. Salut abang. Berguna. Hidup manusia bermanfaatnya apa? Kalau dibawa mati. Amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleh. Itu dulu kamu pegang. Kalau enggak kamu jangan ikutin hawa nafsu. Mendingan kamu ke psikiater minta obat, psikiater nih saya stres gitu. Ya, itu aja. Oke? Apa tuh ya, Ustaz? Doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur Amin. umat Sayyidina Muhammad. Allahumma Amin. ansur Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala Amin. wa min sarris saqara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma qbil Fatihah wa bisil Fatihah wa hurmatil Fatihah. Ya jagal bala ya Allah, ya jagal bala ya Rahman, ya jagal bala ya Rahim. Allahumma ikfana bala hamna wa alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah selesai tahlil, tahmid, zikir, tawasul kita dan rukyah sholat kita selama istiqomah. Ya, selama istiqomah sebelum COVID maupun sudah COVID dan Ramadan tidak ada putus bintinya juga istiqomah. Semoga apa-apa yang kita baca, yang kita niatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberkahan, ijabah dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Ini ya. Tetap biar bagaimanapun abang manusia biasa, bukan nabi, bukan malaikat. Ya, tetap punya salah dan dosa. Manusia hamba yang zalim, hina, fakir, pendosa di mata Allah. Kamu kalian semua netizen yang nyinyir, manusia paling suci. Abang manusia yang paling doif, zalim. Allah tetap di bulan Ramadan, bulan Ramadan di Idul Fitri ini tetap abang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin keluarga besar pemburu alam Indonesia dan juga Yayasan Melestarikan dan Zikir Al-Ridwan. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, karena kita tidak luput dari salah dan dosa. Mau maafin syukur, enggak juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi kita sebarang siapa yang minta maaf tapi dia tidak memaafkan, maka dosanya ditanggung oleh yang tidak memaafkan. Itu, ya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemburu wabarakatuh. alam gaib, solusi masalah Anda. Majlis dan zikir Al-Ridwan. Allahu Akbar. Allah.